Oke teman-teman, jumpa lagi di TFH edisi hari Sabtu 6 Maret 2021. Tak terasa kita sudah hampir edisi 80. Ini kalau nggak salah 79 ya. Wow. Udah makin banyak aja nih. Masih tetap bersama founder kita, Mas Tio Prasetyo. Halo, selamat malam Mas. Halo malam Mas Budi, malam semua yang Ya, udah hadir. Udah berapa kita Mas? kita sudah 37 Mas. Bakal nambah Insyaallah terus. nambah lagi. Iya. Amin. Oke, malam semua. Malam ini Mbak Rosa udah hadir ya. Malam Sudah ini Mas. narasumber kita Mbak Roza Al-Munawarah, dokter gigi, DRG, dokter gigi. Nah, Mbak Roza nih kita mau kepo ini, mau nanya pengalamannya KF. Terus kebetulan kalau nggak salah ini Mbak Roza salah satu yang ikut di grup Isoman juga kemarin. Mungkin juga nanti bisa cerita pengalamannya dengan metabolic conditioning. Mbak itu udah online, Mbak Roza? Sudah. Oh ya, oke. Ya Mbak Roza, monggo ceritakan awal kenal KF dari siapa, terus misalnya awalnya kendalanya apa, terus perbaikannya apa, yang dirasakan apa, terus respon lingkungan atau sejawat atau keluarga, terus sama nanti cerita yang isoman juga Mbak. Monggo Mbak. Oke, mungkin saya pakai ini slide ya Mas. Oh ada slide ya? Boleh, silakan. Oh ya, silakan. Udah masuk ya Mas ya? Sudah, tinggal dijalankan aja. Itu, slideshow. Dibesarin. Slideshow. Yes. Jadi selamat malam semuanya teman-teman KF. Assalamualaikum. Sebenarnya saya ini agak surprise juga dikasih kesempatan buat sharing sama teman-teman di sini karena baru pertama kali jadi deg-degan juga gitu ya. Jangan deg-degan dong. Semoga ini karena banyak hal gitu Mbak. Ya ngobrol santai ya. Jadi mau awal cerita dari KF nih. Jadi sebenarnya saya KF bukan dari pas saya terkena COVID gitu. Jadi awal KF itu memang ini gini ya, mungkin buat teman-teman yang kalau gabung yang belum KF, belum tahu apa itu keto, ya usahakan kosongin gelas dulu ibaratnya gitu. Nah, banyak pengalaman sih ketika kita cerita ke teman-teman yang belum apa-apa udah blocking duluan gitu. Belum tahu apa, belum kita jelasin gimana, mereka udah nggak nerima. Jadi kalau bisa sama-sama kita kosongin gelas sama-sama biar nambah pengetahuan kita. Nah ini jadi awal saya gabung itu Mas dari Maret ya 2019. Waktu itu awal yang ikut itu karena ikut-ikutan awalnya. Karena waktu itu bidan puskesmas waktu itu ada 3 orang ya. Mereka ikutan KF. Waktu itu dibimbing oleh Dokter Ade Eka Wahyuni dari Jambi. Nah jadi lihat mereka makan bareng pas mau refill jam 12 gitu kok seru gitu. Kalian makan apa sih gitu kan, mau tahu gitu kan. Karena kan biasa kalau makan tuh suka nimbrung gitu. Enak banget. Makannya yang kok ini semua gitu. Oh iya dong kami keto gitu kan. Gimana keto tuh gitu karena pengen tahu ya gimana. Nah, waktu itu awal gabung itu Mas sedang hamil 6 bulan gitu. Tapi nggak pakai curiga ya udah pengen ikutan. Emang syaratnya apa gitu? Kalau mau masuk grup bimbingan ya harus siapin amunisi Bu katanya gitu. Jadi emang amunisinya apa gitu? Kebetulan di rumah memang sudah ada VCO, sudah ada garam Himalaya, memang suka konsumsi itu gitu kan. Jadi ya udah waktu itu cuma tinggal lengkapin gula diabetase aja gitu. Jadi akhirnya besoknya langsung japri Dokter Ade minta masuk ke grup, akhirnya dibimbing gitu. Mulailah start KF gitu. Jadi awalnya nggak ada keluhan yang berarti gitu. Cuman paling juga gejala yang biasa ya, paling hipoglikemi mungkin ya, neuroglikopenia yang singklingan biasa lah gitu ya. Terus waktu itu berat badan 80 kilo, terus ada keluhan mudah lelah juga gitu. Nah, kemudian selama kehamilan yang dirasakan gitu, yang pertama itu lebih energik gitu. Kok kalau telat makan
bukannya malah lapar gitu. Ibaratnya semakin beraktivitas kok makin enak gitu ya. Biasa kan kalau kita lagi ngarbo itu kerasa gitu, kalau udah telat makan pasti keliengan gitu ya. Jadi yang dirasakan tuh lebih energik, nggak mudah lelah. Kemudian yang paling dirasain, saya ini kan suka tidur Mas, jadi ikut keto malah habis maghrib itu udah ngantuk berat gitu. Jadi ya udah jadi kerjanya ya tidur gitu. Terus bonusnya dalam waktu 2 minggu bisa turun 5 kilo, tapi berat badan bayi tetap naik gitu. Betul. Mantap. Nah, Partitioningnya itu berjalan, betul. Nah itu, jadi awal ikut-ikutan itu, tapi tetap ya percaya aja karena ada basic ininya, ilmiahnya ada gitu. Jadi udah percaya aja, orang dokter ada juga yang bimbing gitu kan. Terus yang saya rasain lagi, ini kan lahiran yang keempat ya Mas. Jadi lahiran itu benar-benar mudah gitu, nggak pakai proses ngeden. Kayaknya bayi itu punya effort sendiri gitu, dia keluar sendiri tanpa saya ngeden, cuma nafas. Nah, dalam perkembangannya juga, ini memang jauh lebih aktif ya bayinya. Memang dari awal dibandingkan 3 ibaratnya saudara sebelumnya, perkembangannya jauh lebih cepat gitu dari dari perkembangannya itu. Terus sampai usianya 1,5 tahun itu nggak pernah ke dokter anak, nggak pernah sakit. Paling kalau ada tuh demam pun kalau digempur ASI 1 malam, besoknya udah enakan gitu, udah sehat lagi. Nah, sampai ke dokter itu terakhir memang pada saat dia tutup usia gitu Mas. Jadi dia cuma dikasih kesempatan 1,5 tahun gitu sama yang kuasa. Nanti hubungannya nanti saya terkonfirmasi itu Mas. Jadi awal Desember kemarin dia berpulang, awalnya cuma diare, terus bawa ke dokter, nggak kedeteksi, cuman udah 2 kali bolak-balik ke dokter, itu dibilang biasa, diare biasa gitu kan, udah nggak apa-apa bawa ke rumah. Mau diare terus-terusan gitu ya? Diare terusan, cuman anaknya lemes gitu. Pas dibawa ke dokter, semua pemeriksaannya bagus bilangnya. Terus minumnya banyak nggak? Banyak, minumnya banyak, makannya juga masih mau gitu kan. Jadi pas terakhir dia mulai tambah lemes itu, akhirnya saya bawa lagi ke IGD, ternyata anaknya makin kelamaan sesak gitu. Ternyata udah dehidrasi gitu. Dehidrasi, iya. Dan ternyata Mas, kita waktu itu udah semakin menurun kondisinya, bayinya itu anaknya. Kita coba juga untuk pemeriksaan, ternyata di pemeriksaan akhir rupanya invaginasi diagnosanya. Jadi memang karena obstruksi dari usus. Jadi diare itu ternyata diawali dari invaginasi tadi. Nah, cuman ketahuannya ya adiknya udah nggak ada gitu. Nah, jadi kita lanjut aja Mas ya. Oke, siap. Nah, bulan Maret 2020 kan ada seminar ya Mas Tio datang ke Jambi, dan kesempatan nih buat pengen tahu gimana sih sebenarnya selama ini kan ikut-ikutan, paling baca-baca belum dapet feel-nya gitu. Nah, pas Mas Tio jelasin gimana sih KF itu sebenarnya, nah keren banget kalau saya bilang, karena Mas Tio jelasin udah menguasai banget biokimianya, bagaimana proses fisiologis yang terjadi pada orang-orang yang KF gitu. Jadi saya jadi makin yakin gitu. Nah, ternyata KF itu bukan pola lifestyle hidup, pola hidup yang baru gitu. Ternyata ini adalah ancestral lifestyle gitu. Jadi memang dari awal manusia diciptakan ke muka bumi itu sudah membawa pola hidup yang seperti ini ya, atau yang disebut dengan survival metabolism itu tadi. Artinya ketika manusia datang di muka bumi itu kan nggak ada namanya pagi-pagi itu udah tersedia makanan kan. Jadi pagi itu yang ada mereka mau nyari dulu mau makan apa, dan mereka nggak tahu kapan bisa mendapatkan makanannya gitu. Jadi bener ya, jadi kita nih ibaratnya ternyata kita ini adalah pola makan sesuai dengan sejarah loh gitu. Jadi adapun penelitian sebelumnya kan tidak akan mungkin bisa nentang sejarah gitu. Nah, kemudian akhirnya pulang-pulang saya ngajakin suami gitu, makin pede nih ngajakin suami, ayo kita KF bareng. Nah, jadi saya juga mau konsul ke Mas Tio juga nih hari ini.
Kebetulan suami ini udah lama hipertiroid ya. Hipertiroid, kemudian awal Januari 2020 itu sudah menghentikan namanya PTU dan propanolol. Selama ini kan sudah 2 tahun berturut-turut itu konsul setiap bulannya konsumsi PTU. Tapi itu udah normal belum tesnya? Udah cek belum? Selama minum itu normal, Mas. Pas sudah lepas normal nggak? Enggak, udah naik lagi. Jadi waktu itu karena suami merasa waktu konsumsi PTU dan propanolol itu dia ngerasa jantungnya berdebar-debar. Habis itu badannya lemes gitu. Nah, pas dia stop obat, katanya agak enakan gitu. Cuman waktu itu kan nggak ada ke dokter. Jadi 2 bulan setelah itu kan saya baru ngajain KF. Akhirnya cobain KF. Nah, ini dia BB berat badannya turun dari 65 ke 40. Berarti masih tinggi itunya tiroidnya. Nah, iya, jadi pas akhirnya kan keluarga kan jadi kenapa nih kok tiba-tiba gini kan. Akhirnya inisiatif mereka bawa lagi ke dokter yang lebih senior gitu, yang dia yakin gitu. Jadi ternyata memang turun, TSH-nya turun. Nah, T3 T4-nya naik gitu. Nah, itulah jadinya akhirnya keluarga nggak ada yang dukung. Nah, balik lagi gitu ngarbo. Cuman suami karena udah biasa KF, karena memang tahu udah tepung-tepungan namanya produk dari roti-rotian itu nggak dimakan lagi gitu, karena memang dari awal suka banget namanya produk. Tidurnya bagus nggak? Tidurnya biasanya sekitar jam 10 jam 11, Mas. Bangunnya jam? Bangunnya biasanya kadang 3:30, kadang jam 4 gitu. Ya. Berarti cuman 5 jaman ya? Iya, sekitar segitu, Mas. 4-5 jam. Kan, sebelum iya, pas dia jalanin KF itu kan dia mengalami penurunan berat badan tuh. Tapi dia ada performanya turun nggak? Iya, itu waktu itu sebulan itu memang benar-benar sampai rasanya nggak bisa lemes banget, Mas. Jadi di dia baru jalanin sebulan ya? Iya, sampai sebulan yang ngejalin KF. Habis itu udah balik narbo lagi. Itu langsung lepas obat ya? Iya, dari sebulan sebelumnya kan memang sudah lepas obat gitu. Dari sebelum mulai KF, berat badannya memang kelihatan sudah turun gitu. Tapi pas KF nambah turun lagi gitu. Iya, itu karena kan kalau saranku sih kalau untuk hipertiroid jangan langsung lepas obat, karena kan dia memang ada gangguan di tiroidnya kan. Nah, jadi dia memang stresnya, kalau hypertiroid itu sebetulnya memicu sistem stres kita kerjanya lebih tinggi. Jadi dia itu lebih metabolismenya itu lebih tinggi dibanding orang-orang normal kalau hipertiroid. Karena sistem stresnya juga tinggi dia. Itu udah pasti sistem stresnya. Makanya dia justru malah sebelumnya mungkin dia untuk menekan sistem stresnya mungkin dia harus dibantu karbo. Awalnya dia seperti itu. Karena dia tinggi ya, karena hipertiroidnya tinggi, dia harus makan karbo, baru dia agak reda, baru agak enakan. Biasanya seperti itu. Nah, sebetulnya yang benar efek ketosis itu justru mengentengkan sistem stresnya. Jadi kayak Mbak sendiri, Mbak begitu ketosis, Mbak merasa lebih rileks nggak? Maksudnya lebih kayak santai, terus tidur lebih enak, terus nggak gampang capek, nggak gampang lemes, benar nggak? Karena badan Mbak langsung beradaptasi bahwa begitu nggak makan karbo, begitu harus menggunakan sistem stres kita untuk narik lemak dari badan, keton yang dihasilkan itu langsung membuat otak kita itu kayak jadi ketosis itu merupakan kayak metabolic reprogram, mereprogram kembali bahwa tubuh tadinya harus bakar tubuh mengandalkan gula dari makanan untuk energi. Jadi kalau makan tuh biasanya kan dulunya kan mungkin kalau belum makan nasi belum ada tenaga, kalau belum makan apapun yang mengandung gula, karbohidrat belum ada tenaganya kan, betul kan? Kalau kita telat makan berarti kan kita sebetulnya kekurangan karbo. Telat makan lemes itu kan sebetulnya kita kekurangan karbo, kekurangan gula karena tubuh kita sebelumnya masih beradaptasi bakarnya gula, benar nggak? Nah, begitu Mbak waktu itu udah jalanin, Mbak yang sebagai orang normal langsung ngerasain nggak kayak perubahannya, kayak awalnya memang ada gejala transisi, misalnya neuroglikopenia yang Mbak kayak ngeliengan awal, transisi di awal 2-3 hari. Makanya kan dibantu VCO kan. Tapi setelah Mbak masuk adaptasi phase-nya,
adaptasi yang dilakukan tubuh itu apa? Kan tujuan kita transisi 3-4 hari sampai seminggu itu kan dibantu fisio itu kan kita disuruh mentransisikan yang biasa udah bertahun-tahun mengandalkan gula, tiba-tiba kita berusaha untuk mengenali lemak sendiri di badan. Berusaha men-switch, metabolic switch dari tadinya ngandelin gula, sekarang ngandelin lemak. Berarti kan harus terjadi suatu proses adaptasi, betul dong? Iya. Nah, adaptasi yang di Mbak rasakan itu perubahannya ialah kan tubuh kita kalau pakai gula kan tinggal bakar gula yang dari makanan kan gitu gampangnya. Tapi kalau kita nggak masukin gula lagi, otomatis kan yang ada di tubuh kita apa? Banyakan gulanya apa banyakan lemaknya? Banyakan lemaknya. Kalau banyakan gulanya diabetes ya. Kalau banyakan gulanya berarti diabetes ya. Tapi kalau banyakan lemaknya berarti kan kita harus bisa mengakses lemak di badan kita. Logikanya kan kayak gitu kan. Nah, untuk mengakses lemak di badan kita kan menggunakan sistem. Gimana caranya memicu lipolisis? Secara hormonalnya, kalau kita nggak makan karbohidrat, otomatis insulin kita nggak bakal setinggi sebelumnya kan. Insulin kita pasti lebih rendah dong. Yeah. Nah, insulin yang lebih rendah ini kan mengizinkan lipolisis terjadi. Lipolisis itu artinya lemak di badan kita lepas. Nah, kalau kita bergerak, aktif, dan sebagainya, itu kan kita butuh lebih banyak lipolisis. Butuh lebih banyak lemak untuk menjadi sumber energi, benar nggak? Iya. Nah, yang memodulasi supaya lemaknya keluar lebih banyak dari badan kita, lipolisis, lipid dilisis, lipid dipecah, dilepas ke darah untuk dipakai sebagai energi. Yang nembak itu apa modulatornya? Itu kan sistem saraf. Sistem sarafnya namanya simpatetik. Yang ditembak namanya norepinefrin. Dia membuat lipolisisnya menjadi meningkat, dimodulasi lah. Nah, kalau Mbak aktif bergerak, Mbak tambah seger apa tambah lemas setelah adaptasi? Tambah seger harusnya. Nah, bukan harusnya. Mbak ngerasain nggak aktif makin Iya, aktif ngerasain, bergerak, makin aktif bergerak, makin ini seger gitu rasanya, energik gitu. Tapi kalau secara fisiologi itu logikanya harusnya berarti makin banyak bergerak, makin banyak menembak sistem menggunakan sistem stres, menembak simpatetiknya makin tinggi. Harusnya seperti itu. Artinya kan harusnya makin banyak bergerak di kondisi seperti itu, harusnya kan malah lebih kerasa stresnya, lebih capek, lebih berdebar, kayak sistem stres meningkat. Kita nggak telat makan tapi aktif bergerak, jadinya kayak berdebar, deg-degan. Apa kayak kurang gula sebelum KF kan Mbak ngerasain kan kalau misalnya kita telat makan masukin gula, tapi kita meminta sistem stres kita ngelepas lemak lebih banyak, tapi yang terjadi justru malah kebalikannya, kerasa pada saat stresnya itu dinaikkan. Kerasa kan? Kayak geliangan, gemeter, deg-degan. Nah, tapi kalau setelah KF justru malah kalau dipakai sistem stresnya kok ketahuan gasnya enteng. Kerasa nggak? Iya, benar, Mas. Nah, tapi syaratnya nggak masuk karbo dulu. Begitu nggak masuk karbo, begitu tubuh diizinkan switch pakai lemak, begitu otak diizinkan switch menggunakan keton, ngegasnya kok jadi enteng ya? Kan udah jelas kalau kita banyak bergerak, aktif bergerak di kondisi puasa kan harusnya kan stresnya makin besar, tapi ini kok malah makin enteng ya? Apa yang terjadi? Artinya sistem stres kita dientengkan. Nah, itu di orang normal. Nah, di suami Mbak sama dia itu pakai sistem stres. Bedanya waktu dia belum KF sekalipun ya, dia kan sistem stresnya sudah overdrive. Overdrive-nya karena dia mengalami hipertiroid. Ya kan? Dia mengalami hipertiroid, dia sebelum KF pun dia pasti juga sudah mengalami penurunan berat badan, sudah pasti ke hipertiroid. Nah, dia kan ketahuan banget tuh kalau dia telat makan, kecapean, langsung kan pasti gejalanya ada dong. Ini jangan ngomong jangan ngomong sebelum nyoba KF, sebelum KF. Kan berasa banget kan sistem stresnya kan? Iya. Nah, maksudnya setelah KF dia mendapatkan adaptasi yang sama dengan Mbak nggak? Lebih enteng nggak? Apa lebih lemas? Lebih lemas kemarin karena nggak minum obat kemarin tuh, Mas. Itu rahasianya. Karena apa? Belum waktunya ngelepas. Sama seperti orang diabetes. Aku bilang orang diabetes juga ngelepas obat dan insulinnya juga bertahap, turunin bertahap. Nggak bisa langsung kita aku nggak minum obat, begitu KF
aku langsung tiroidnya sembuh. Nggak bisa, nggak bisa. Karena It's memang not a magic pill. karena memang PTU itu fungsinya memang nge-stop metabolisme yang tinggi tadi ya Mas ya. Betul harus gitu. Jadi memang transisi. Jadi memang sistem stresnya itu harusnya lebih enak. Jadi waktu itu kayak siapa Mas Budi yang bidan, Mbak siapa yang suaminya hipotiroid juga, Samsudin Pane ya. Ya, Mbak Mas Samsudin Pane. Nah, dia juga hipertiroid. Ya, nah, dia juga gitu. Dia bertahap. Dia nggak hipertiroid itu dia sistem stresnya udah berat nih. Hipertiroid itu efeknya membuat sistem stres dia sudah overdrive duluan, sudah kerja keras duluan. Nah, dia juga pelan-pelan. Malah dia kalau nggak salah tanpa puasa dulu ya Mas ya. Pelan-pelan tanpa puasa dia masih makan pelan-pelan. Akhirnya begitu dia adaptasi, sekarang udah enteng. Iya. Tapi modalitasnya ketosis benar. Jadi gini. Jadi ketosis itu Halo? Sinyalnya Mas Tio hilang. Benar. Menggunakan sistem stresnya nggak diperbaiki, nggak ada perbaikan. Dan dia kalau memang bergejala pasti sebelumnya suami makan karbo, betul nggak Mbak? Untuk mengembalikan energinya, menutupi defisit yang terjadi berlebihan karena hipotiroidnya, betul nggak? Nah, jadi kuncinya itu sudah benar, jalanin KF-nya sudah benar. Kenapa? Kalau dia KF dan beradaptasi, sistem stres yang tadinya udah kerja keras ini itu pelan-pelan dientengin. Begitu otaknya udah pakai keton, otomatis karena otak pengontrol sistem saraf juga, jadi sistem saraf autonomous nervous system kita yang ngontrol otak, itu kalau dia dapat energi konstan, dia itu langsung udah adaptasinya ialah, kalau gitu saya udah enteng nih, enteng untuk ngontrol simpatetik maupun parasimpatetik, semua sistem saraf pun kayak orang motoriknya tadi terganggu bisa jadi agak lebih entengan, kayak contohnya Mbak, biasanya gampang capek, sekarang kayak aktif bergerak, kayaknya enteng semua. Kenapa? Masternya engine, tubuh kita anggapnya engine ya, mesin sistem biologi. Otaknya itu udah dibebasin dari belenggu kekurangan energi. Mbak nggak makan pun, otak Mbak dapat terus. Itu makanya Mbak langsung kayak enteng banget gasnya, karena memang kuncinya itu di otak. Ketosis itu ialah memberikan energi supply konstan ke otak dulu, karena otak yang mengatur segalanya nantinya kalau dia udah konstan, dia menyimbangkan masalah, kita misalnya punya masalah hipertiroid, gimana menyimbangkannya. Jadi untuk memicu self healing, masternya kita otak itu harus energi konstan dulu, jangan dikasih fluktuasi energi, kekurangan energi, masuk gula lagi, baru seger lagi. Kalau kita nggak masuk karbohidrat, puasa nggak kuat. Jadi kalau misalnya sebelumnya orang ada yang bilang, oh saya puasa bisa kok, tapi saya sahur dulu ya. Saya olahraga bisa, tapi saya makan dulu ya. Berarti dia menggunakan sistem stres nggak? Tidak kan? Dia pakai kalau dia makan dulu pasti makan apa sebelumnya? Syaratnya ada gulanya dulu. Saya makan dulu ya. Entah mau dia makan apa kayak oatmeal, mau makan nasi, mau apa, saya makan dulu, baru saya bergerak. Kalau dia kayak gitu, dia nggak pakai sistem stres. Kalau ada masalah di sistem stresnya, dia nggak beres. Makanya contohnya kayak suami Mbak. Suami Mbak, kalau sama waktu masih makan karbo, aku tanya, obatnya itu menutupi gejala apa menyembuhkan? Sistem stresnya yang sudah overdrive gara-gara itu. Itu. Jadi saranku, start lagi, tapi obatnya jangan dilepas. Karena dia harus tetap ditekan dulu. Bertahap nanti kita lihat, aku kurangin dosisnya. Tetap enteng. Aku kurangin dosis lagi. Tetap enteng. Nanti sampai TSH-nya normal. Jadi gini, sebetulnya TSH itu perintah. Thyroid stimulating hormone itu ialah indikasi
Otak, kalau aku butuh lebih atau aku tidak butuh sebanyak itu, tercerminnya dari TSH-nya. Ngerti nggak, Pak? Jadi sebetulnya walaupun T3 T4-nya masih belum seimbang, masih terganggu, yang beres dulu TSH-nya. Itu cara melihat dari orang hipertiroid. Jadi kalau sebelum dia sembuh, TSH-nya beres duluan walaupun dia masih ada anomali di T3 T4. Tapi TSH-nya beres dulu. Itu artinya apa? Artinya otak dengan T3 T4 segini dia sudah enough. Walaupun masih ada anomali, tapi TSH-nya itu mencerminkan bahwa kan thyroid stimulating hormone kan dari hipotalamus perintahnya. Ya kan? Dari otak maksudku, ya kan? TSH itu kan dari otak. Nah, otak taunya jadi taunya kita cukup segini atau normal segini ialah apa? Keseimbangannya udah dapat. Otak udah dapat kontrolnya. Oh ya udah. Jadi yang bikin nggak seimbang itu TSH-nya itu harus beres duluan. Nah, itu makanya gangguannya itu memang kita harus bertahap lepas obatnya. Bertahap. Makanya gini, ada kayak sama aja sebenarnya analoginya sama kayak orang diabetes. Dia harapannya begitu, aku ikut KF kan nggak makan karbo, langsung lepas obat. Tapi kan sistem stresnya nggak langsung enteng saat itu juga. Kayak Mbak sendiri kan, Mbak yang normal pun juga mengalami transisi dulu, bener nggak? Ya kan? Nah, kalau kayak diabetes itu contoh gini, diabetes itu sebetulnya bukan tinggi gula darah karena oral glucose toleransinya atau karena dia sudah tidak toleran dengan gula aja, enggak. Orang diabetes itu belum makan pun gula tinggi. Artinya gula darah puasanya pun tinggi, betul nggak? Iya. Yeah. Nah, benar nggak, Pak? Kalau yang emang betul orang diabetes habis makan gulanya susah turun, nggak seperti orang normal karena insulin resistan. Tapi tanpa makan karbo pun, pada saat dia bangun tidur pun, GDP-nya tinggi apa nggak? Iya, tinggi. Nah, artinya apa? Sistem stresnya juga kerja berat. Artinya gini, orang diabetes, kalau dia belum makan livernya udah buat gula banyak-banyak, misalnya aku GDP masih pagi, baru bangun, belum makan karbo nih, masih 200-an. Nah, pertanyaannya itu dari karbo apa bukan? Kan dia udah nggak makan misalnya. Tapi kok pagi-pagi saya bangun kok, saya orang diabetes, saya bangun, tapi kok saya gula darahnya tinggi. Nah, berarti yang buat gula tinggi itu, walaupun dia belum makan, itu apa? Liver bukan? Liver kan? Nah, kalau liver buat gula sebanyak itu, berarti kan nggak mungkin cuma gara-gara glukagonnya lompat. Misalnya kalau kita nggak makan, glukagon naik, insulin turun. Tapi nggak mungkin glukagon bisa memicu sebanyak itu gula. Pasti ada modulatornya. Modulatornya apa? Modulatornya itu hormon kortisol dan simpatetik, saraf simpatetik. Berarti orang diabetes sebetulnya stresnya besar. Tercermin dari dia sistem stresnya memodulasi liver untuk buat gula kebanyakan setiap pagi. Nah, dengan analogi yang sama, berarti dia kan pakai obat untuk mengakali supaya livernya nggak buat gula banyak. Contohnya metformin. Mengakali pakai insulin supaya gula yang sudah dihasilkan ini tidak banyak-banyak di darah. Itu juga dengan insulin misalnya, insulin dan metformin, kombinasi duanya untuk melihat supaya di sirkulasi darah itu gulanya tidak tinggi lah, anggapnya kayak gitu ya. Nah, tapi sebetulnya yang memodulasi di pagi hari sebelum makan karbo ya. Kalau makan karbo jelas dia ada glucose intolerance. Tapi sebelum makan karbo dia menunjukkan sistem stres dia tinggi kan. Nah, dengan metformin dan insulin itu membereskan sistem stresnya yang ketinggian nggak? Kira-kira di diabetes nih, aku ngomong hipertiroid di diabetes. Tanpa dia masih makan karbo, dia pakai insulin dan metformin untuk menstabilkan gula darah di peripheral, di sirkulasi. Kelihatannya normal dengan obat. Tapi kalau nggak pakai obat, gula darah dia lompat lagi yang puasa. Bukan yang setelah makan yang puasa lompat lagi. Artinya sistem stres dia pernah dibereskan nggak? Nggak pernah kan? Akhirnya dia akumulat kan? Itu yang aku maksud. Jadi contohnya diabetes, contohnya hipertiroid, itu jadi kalau kita ada chronic disease atau kita memang ada penyakit ya, riwayat, itu pasti hubungannya sistem stresnya juga jalan berlebihan, overdrive. Hanya kita nutupi gejala permukaannya. Nah, kalau dengan KF, kalau kita nggak makan karbo lagi, logikanya harusnya kayak Mbak nggak? Coba Mbak pernah ngecek GDP-nya gampang turun nggak? Gampang rendah nggak? Iya, gampang rendah. Betul kan? Berarti tercermin bahwa
sistem stres Mbak nggak perlu memodulasi liver untuk buat gula banyak-banyak lagi. Kenapa? Karena Mbak merasa rileks. Karena Mbak nggak butuh gini loh. Karena Mbak sudah bisa mengakses lemak Mbak sendiri di badan dengan Mbak ketosis, gas sistem stres anggapnya kayak gas. Gas Mbak itu enteng. Kenapa gue harus kencang-kencang nyuruh maksa buat gula banyak-banyak lagi? Makanya Mbak mudah sekali mendapatkan gula darah rendah. Kenapa? Karena Mbak sudah beradaptasi dan sistem stres Mbak itu enteng banget. Tercerminnya enteng banget gimana? Mbak belum, aku nggak tahu nih Mbak bakal cerita apa enggak, tapi aku udah nebak. Resting heart rate Mbak lebih santai nggak? Kalau Mbak pikir-pikir Mbak kayak lebih lambat nggak? Kayaknya sih detak jantung lebih lambat daripada biasanya, tapi enteng. Jadi kalau dicek BPM-nya, tensi juga lebih gampang rendah. Pernah nyoba ngecek nggak? Merasa bedanya nggak dari karena memang nggak punya riwayat ini juga kan tensi, karena relax aja rasanya gitu. Relax itu kayak di pagi hari Mbak kayak lebih enteng, kayak nggak deg-degan, kayak apa gitu, kerasa nggak? Iya kerasa memang, karena biasa kalau pagi-pagi kalau lagi ngarbo itu kan biasanya kita pasti udah lapar, udah keliengan gitu biasanya. Terus rasanya tuh kayak mau nyari makanan aja gitu bawaannya. Iya, betul. Kalau kita lagi kalau udah ketosis itu nggak mikir gitu. Jadi kita mau kayak relax terus ya. Ya? Kayak relax terus kan bawaannya relax. Kayak relax, kayak untuk banget gitu. Kayak untuk tubuh kita kerja, performanya meningkat, gini, untuk tubuh kita mengambil tangki cadangan dari tangki bensin kita kan lemak. Itu enteng banget ya kalau udah diizinkan untuk terjadi ketosis. Betul nggak? Benar. Nah, itu jadi rahasianya itu di situ. Jadi rahasianya orang diabetes maupun orang hipertiroid awalnya tetap dibantu obat karena sistem stresnya masih tinggi. Jadi begitu dia ketosis, dia nggak langsung tiba-tiba sistem stresnya enteng. Emang dia udah buat keton, makanya malah kita bantu pakai VCO kalau perlu. Takutnya dia nggak cukup, takutnya livernya juga udah insulin resisten, gara-gara dia ada penyakit, jadi liver dia insulin resisten, kemampuan buat ketonnya lambat, malah resiko neuroglikopenia. Makanya kan dibantu VCO yang lebih cepat dirubah jadi keton. Benar nggak? Nah, jadi kan mencegah resiko neuroglikopenia. Jadi mempermudah transisi ketosisnya karena ketonnya udah ada, jadi membuat otak kita udah seakan-akan udah dapat energi konstan dulu nih. Nantinya akhirnya kan lemak kita di badan kita sendiri yang dirubah jadi keton untuk mensuplai energi di otak secara konstan, kontinu. Makanya kita juga lebih enteng kerjanya. Nah, dalam menuju proses itu, sistem stres mereka levelnya gini loh. Kalau Mbak nggak punya riwayat kesehatan, sistem stres Mbak nggak makan karbo, anggap aja dikasih nilai 100 deh. 100 ini menjadi enteng, menjadi 50, hanya sebentar mungkin kalau bagi Mbak yang sehat. Tapi bagi mereka, baseline-nya sistem stres mereka bukan 100. Baseline-nya mereka 200 misalnya. Tingginya tegangan yang harus dipakai, anggapnya 200 nilainya. Kita main matematika, anggapnya 200. Nah, mereka untuk mencapai enteng kayak Mbak 50, nggak mudah dong, bener dong. Anggap aja dengan masa adaptasi yang sama, Mbak dari 100 ke 50 itu misalnya dalam menurunkan tegangan sistem stres ini, karena adaptasi itu Mbak butuh berapa kira-kira? Mbak ingatnya berapa udah merasa enteng itu dalam berapa hari? Ingatnya Mbak berapa hari? Ya, seminggu ada? Mulai seminggu lah, seminggu. Ya, seminggu baru udah mulai benar-benar rasa enteng kan? Nah, mereka nggak bisa seperti Mbak. Mereka dari 200 anggap aja, atau mungkin dari 300. Kalau suami mungkin dari 300, anggap aja analoginya kalau diabetes itu dibanding Mbak yang sehat, nggak ada riwayat kesehatan, nggak ada riwayat penyakit, Mbak orang normal yang biasa makan karbo aja levelnya dari 100, untuk ke 50 Mbak butuh seminggu misalnya. Nah, ini orang yang diabetes doang ya, hanya diabetes, itu udah 200 di atas Mbak. Hipertiroid itu bisa 300 di atasnya. Jadi tegangan mereka tuh lebih tinggi. Dan untuk mereka kelihatan normal, untuk mereka menjadi 100 kayak Mbak, mereka butuh obat. Nah, itu cara analoginya kenapa sistem stresnya itu supaya nggak kelihatan kerjanya berat itu memang nggak bisa langsung di itu. Jadi begitu suami Mbak lepas obat 300 itu anggap aja jadi 400 deh, anggap aja jadi 400. Nah, tapi begitu disuruh pakai sistem stres, dia bukannya karena obatnya dilepas, dia bukannya malah enak, malah tambah lemes dulu. Bener nggak?
Bener nggak Mbak? Langsung kayak, kok aku nggak mau karbo lemes, tapi loh, aku aja seminggu aja udah makin enak, kok ini kayak dia kayak nggak enak. Butuh waktu. Tetap masih ada lemesnya, masih ini terus dropnya juga cepet. Bener nggak? Iya, Ngeliatnya kayak iya. gitu nggak Mbak? Iya. Ya, Mas. Itu yang aku maksud. Karena baseline awalnya Mbak. Baseline awalnya itu Startingnya udah lebih tinggi. Startnya mulainya. Tetap. Nanti kalau aku saranin, Mbak mulai lagi tetap, tapi obat masuk, tapi tetap jalanin KF-nya. Nanti lepas pelan-pelan, lihat. Aku udah mulai enteng nih. Nah, berarti baseline dia udah mulai turun. Aku udah mulai enteng nih. Mulai enteng. Oh, gasnya makin enteng. Nanti insya Allah sambil dikontrol, kalau baiknya sih pakai lab juga. TSH-nya normal, lepas juga nggak ada masalah. Jadi melepas obat dengan data. Ya. Kalau udah normal kok, apalagi mau diakalin, nggak ada kan? Nah, itu kuncinya. Nanti kalau mau ulang lagi. Kalau Oke, lanjut, Mas, Mbak. kan sekarang kan kondisinya BB-nya udah bener-bener sangat kurus nih. Pakai fasting juga nggak Mas ya kira-kira? Nggak, kayak ikutin kayak Mas Pane ya. Nah, ikutin kayak Mas Pane ibu tadi. Enggak, dia enggak. Tapi justru kuncinya jangan puasa dulu karena ini hipertiroid ya. Jangan puasa dulu. Kalau perlu lapar makan. Jadi kayak model orang hibernasi. Jadi kayak konsol gitu ya Mas ya? Iya. Ya. Gimana? Kayak konsol. Langsung masuk ke konsol aja gitu, nggak dari induksi. Konsol dulu, itu gitu. jangan. Konsol itu malah 18 pernah. Puasanya lebih panjang. Jangan puasa aja. Jangan puasa. Jangan puasa. Jadi kayak orang hamil ya. Iya. Betul, kayak bumil busui. Jadi kayak gitu. bumil dan busui. Jadi kalau bumil busui itu kan demand-nya kan tinggi karena dia buat ASI, bumil, janin berkembang. Kalau suami walaupun dia nggak hamil dan menyusui, tapi dia demand-nya besar. Demand-nya besar kenapa? Karena secara fisiologinya dia sudah memiliki patofisiologi di mana tiroidnya berlebihan. Jadi seakan-akan kayak dia ada building something, kalau itu nggak dipenuhi, malah katabolismenya kegedean. Nah, jadi tetap dipenuhi. Pokoknya cuma makan tidur. Awalnya kalau perlu kayak gitu. Cuma makan tidur. Jadi kuncinya justru malah tidurnya nih. Jadi adaptasi awalnya itu biasanya yang pemula pun, yang nggak ada masalah pun, aku sarankan di awal kalau memang mau smooth di awal perbanyak tidurnya. Tadinya biasanya aku cuma tidur 6-7 jam, begitu aku mau nyoba KF, supaya aku nggak banyak gejala, nggak ngelewati masa transisi kayak Mbak misalnya mungkin kemarin ada sedikit liang lah, agak sedikit ada transisinya sebelum sampai seminggu itu. Nah, kalau Mbak kemarin anggap aja restart ulang tapi dengan banyak tidur, itu mungkin malah nggak ada sama sekali. Kayaknya smooth aja. Kuncinya ngebantu transisinya ialah memperbanyak tidur, karena posisi tidur itu kan posisi di mana sistem stresnya nggak berat kerjanya. Saat metabolik adaptasi terjadi, kita nggak banyak di kondisi yang memakai stres besar dulu. Tapi begitu sudah masuk adaptasinya, nah udah. Jadi kan kayak smooth. Jadi kayak smooth aja. Makanya di awal-awal orang ketosis itu kan kadang-kadang ada yang, aduh aku ada yang jadi sembelit, ada yang jadi mual, ada yang jadi apa, pokoknya ada gejala-gejala transisi lah. Ya kan? Nah, gejala-gejala transisi itu sebetulnya kalau di awal mulai, semakin seseorang memiliki metabolic problem, orang yang sebelum memulai KF itu semakin dia punya masalah metabolik sebelumnya, transisinya itu semakin kelihatan susahnya. Jadi semakin sehat seseorang, misalnya gini, aku seorang atlet, aku nggak pernah, ya walaupun masih makan karbo, tapi dia aktif olahraga, tidur juga bagus, nggak ada masalah, dia sehat. Aku mau ketosis, sebetulnya nggak ada masalah, tapi dia sehat. Aku mau lepas karbo, tapi pada saat dia lepas karbo, ingat, kalau orang normal kayak Mbak itu 100 pakai tegangannya, karena dia atlet atau dia benar-benar sehat gaya hidupnya walaupun masih karbo, mungkin dia cuma 80 atau 70 pakai tegangannya. Anggap aja nilai yang dipakai di KF itu, anggap aja tegangannya, yang ketegangan dari sistem stres yang dipakai itu 50, dari 80 ke 50, aduh, seret, gue nggak ada gejala apa-apa kok. Gue nggak makan karbo, nggak ada tuh ngerasa itu enak-enak aja kok. Kan ada orang yang rasa kayak gitu karena memang dia sehat. Nah, tapi untuk orang-orang yang sehat dalam kondisi otomat normal, tetap ada transisinya karena dia mulai dari 100, ada gejala dulu. Untuk orang yang memang ada masalah,
atau metabolic syndrome yang tersembunyi, misalnya dia memang overweight, memang dia udah parameter metaboliknya udah kelihatan jeleknya, walaupun dia nggak ada bergejala, saya gemuk tapi saya nggak pernah sakit ya karena makan terus makanya nggak pernah sakit, nggak kelihatan sakitnya, maksudnya kalau dia makan karbo dia nggak pernah kelihatan. Nah itu mungkin startnya dari 150 atau mungkin 200. Nah jadi karena mereka awal startnya itu sistem stresnya itu tegangnya itu udah lebih tinggi, di situ lebih mungkin muncul gejala-gejala transisi yang berlebihan. Pada saat sistem stresnya berlebihan, ada yang mual-mual, ada yang badannya lebih nggak enak, atau ada yang sembelit, atau ada yang apa. Jadi gejala-gejala masa adaptasi itu karena baseline awalnya itu biasanya memang sudah ada metabolic issue, ada problem metabolik, tapi dicerminkan dengan sistem stres yang udah lebih tinggi dari baseline. Dari baseline-nya orang normal maupun dari baseline-nya atlet yang lebih mudah transisinya. Jadi analoginya seperti itu. Jadi untuk membuat smooth transisinya ini, di semua jenis level baseline yang kita anggapnya, oh kalau dia ada penyakit berarti dia baseline stresnya udah lebih besar. Oh dia nggak ada penyakit, ya anggap aja nilainya 100 kayak Mbak. Oh dia atlet 80. Tapi saranku, kalau di awal mulainya itu kita penggunaan sistem stres itu kan terjadinya saat terjaga, bukan? Betul loh? Iya, saat kita terjaga, bener kan? Nah, tapi kalau kita memperbanyak ini, tadinya aku biasa cuma tidur 6 jam, coba pas untuk adaptasi ini aku mau 8 jam dulu. Tidur lebih cepat. Aku mulai nggak makan karbo, tapi aku mulai tidur nih sebelum jam 8. Udah tidur. Jadi bangunnya lebih bangunnya misalnya sama-sama subuh lah jam 4. Tapi karena dia start tidurnya, di adaptasi awal dia start tidurnya lebih cepat nih. Biasa jam 10, tapi dia tidurnya udah jam 8 udah tidur. Nah, dia tetap melakukan itu, atau kalau perlu tambah tidur siang deh, nanti habis makan jam 12 siang buka, di awal kan 16:08 langsung tidur lagi. Kalau dia ngikutin itu, tidur lagi sejam lah atau 2 jam. Di awal-awal itu smooth. Maksudnya gini nih, agak lebih smooth gitu loh. Karena dia nggak ngerasain bahwa dia lebih tegang. Jadi kalau orang bergejala itu sebenarnya dia lebih tegang, lebih stres. Makanya dia ada sembelit. Makanya saranku kepada semua pemula, mau ada riwayat penyakit atau enggak, kalau mau smooth, perbanyak tidur dulu di awal. Nanti kalau udah sampai seminggu kayak Mbak, malah nggak bisa diem nanti. Bawahnya malah bergerak, malah fit. Malah enak. Gitu lah. Nah itu, jadi kuncinya untuk suami Mbak juga gitu. Siapapun yang Mbak ajak nih, ikut KF yuk. Tapi kan kita nggak tahu dia riwayatnya apa. Oh, saya nggak ada penyakit, saya cuma gemuk doang. Emangnya gemuk itu nggak nyimpen masalah metabolik? Kadang-kadang kan orang bilang gini, pernah nggak Mbak bilang, oh saya nggak pernah ada penyakit, saya nggak pernah sakit, tapi saya overweight, nggak pernah ada keluhan, tapi begitu KF malah ada keluhan duluan. Ini gara-gara aku nggak makan karbo nih, baru saya muncul gejalanya. Sebetulnya enggak, dia sudah ada gejala. Kemarin-kemarin dia nggak ada gejala, tapi dia ditutupin terus. Betul. Kemarin-kemarin dia sehat. Kenapa? Karena untuk dia bergerak, untuk dia aktivitas yang menggunakan sistem stres, nggak perlu besar-besar. Pakai nih, saya udah masukin gula dulu. Ya gulanya harus dipakai dulu dong. Jadi kan dia nggak merasa, saya udah makan nasi uduk dulu, saya udah makan sereal dulu, makan apapun, pokoknya buat tenaga. Ya dia kalau ada masalah di sistem stres, emang kelihatan? Nggak kelihatan. Kelihatannya apa? Kelihatannya begitu KF, disuruh puasa, langsung mual-mual, apa bergejala. Jadi begitu makanya aku bilang sehatnya seseorang kita lihat dengan skip sarapan di awal. Makanya orang-orang KF yang bilang, oh saya sebelum KF gak ada masalah kesehatan, tapi gara-gara saya skip sarapan saya bergejala. Loh, makanya kan aku selalu ngajarin ancestral lifestyle. Masuk akal nggak manusia dari awal masa harus selalu makan dulu sebelum nyari makan? Kan kalau dulu kan orang nyari makan, bukan beli makan. Masuk akal nggak kalau skip sarapan itu dan bergejala, itu bahaya. Oh, nggak boleh telat sarapan. Sarapan the most important meal of the day. Itu kan teori modern. Berarti kalau untuk supaya sehat itu harus sarapan, kenapa nggak dari awal manusia ada di bumi aja harus sarapan dulu? Yang benar. Kalau kamu mau sehat, kamu sarapan dulu. Itu kalau bukan teori sekarang, bisa nggak berlaku di masa lalu? Nggak bisa kan? Nah itu jadi yang aku maksud gitu. Jadi skip sarapan, menunda makan, menunjukkan kesehatan metabolisme seseorang sebenarnya.
Karena apa? Karena dia di-challenge untuk menggunakan sistem stres. Kalau kamu belum sarapan, kamu harus cari makan. Pakai dong tangki bensinmu sendiri. Pakai dong pipi perut pahamu. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Tapi kok saya begitu nggak sarapan, saya kok malah jadi lemes nih, malah jadi gemeter nih, malah jadi berat kepalanya nih, malah jadi ini nih. Kemarin-kemarin saya enggak loh pas sarapan. Tapi saya jadi kayak gini. Nah, pertanyaannya yang salah karena disuruh nggak sarapannya, apa yang salah karena dia sebetulnya punya problem metabolik. Sistem stresnya berlebihan pada saat itu. Pertanyaannya gini kan, mana yang telur, mana yang ayam? Gara-gara disuruh nggak sarapan bergejala, disuruh nggak makan karbo bergejala, apa memang ada masalah yang baru kelihatan setelah nggak makan karbo dan skip sarapan? Nah, sekarang yang paling benar mana secara timeline manusia? Nggak mungkin dong. Yang paling benar ialah harus makan karbo dan sarapan. Aneh nggak? Masuk akal nggak coba kayak gitu? Kalau misalnya ada orang yang ngotot, ada yang ngotot, ya kalau mau sehat ya harus makan karbo dan sarapan dulu. Coba lihat tuh akhirnya tuh orang yang nggak sarapan dan nggak makan karbo bergejala kan? Nah, kok gitu? Berarti kalau nggak makan karbo kan harus pakai sistem stres, harus bisa narik tangki bensin. Narik tangki bensinnya bergejala berat. Kok bukan itu yang dilihat, tapi malah mentingin makanannya harus masuk karbo dulu. Baru kebenarannya tuh maksudnya gimana ya? Secara fisiologi benar-benar itu makanya gini loh. Aku kenapa sangat mengedepankan fisiologi di KF? Kenapa? Karena di situ cara melihat cermin kebenarannya. Yang salah metabolismenya, yang sistem stresnya berlebihan sehingga tidak mampu skip sarapan dan tidak makan karbo untuk mengambil lemak dari badan. Apa yang salah karena harusnya manusia makan karbo dan sarapan supaya tidak muncul gejala. Itu mencari supaya nggak muncul gejala. Nah, makanya yang benar yang mana, yang salah yang mana telur, mana ayam. Itulah kenapa aku starting point-nya ialah ancestral lifestyle. Yakin nggak kalau manusia harus sarapan dari awal masa? Yakin nggak kalau karbo harus masuk duluan? Makanya why ketosis itu sangat matter. Sebelum kita mikir, wah kalau kita keto nanti kita bakal misalkan saya kan banyak lah orang-orang anti keto di luar sana kan dari dulu juga udah banyak. Mereka itu kan selalu nyerangnya kan, wah kalau keto nanti gini-gini. Tapi kalau aku challenge fisiologinya, diem semua. Aku challenge kayak fisiologi basic kayak gini aja. Berarti kalau keto itu bahaya, jangan ketonya. Berarti tidak makan karbo bahaya. Benar nggak? Iya apa enggak gitu dulu jawab. Iya. Jangan ngomong kata kunci rata-rata begitu. Keto itu kan cuma nama, kalau nama sih bisa aja dijelek-jelekin, tapi fisiologi. Iya. Berarti kalau nggak makan karbo bahaya ya? Oh berarti karbo harus esensial. Terus sekali lagi, berarti kalau kita nggak makan karbo, kan akhirnya otak kan akhirnya ada keton. Kalau akhirnya ada keton, artinya otak bisa kena lemak di badan. Nah, aku tanya, tangki bensin manusia apa? Gula apa lemak? Lemak, Mas. Oke. Kalau udah jelas tangki bensin manusia itu lemak, membuat keton sehingga lemak bisa dikenal di otak, itu nggak boleh lama-lama. Ayo, jadi sebelum blunder, ini nggak boleh nggak makan karbo lama-lama, nggak boleh gini, kalau nggak makan karbo lama-lama bisa kayak gini, kalau otak kenal lemak di badan lama-lama bahaya. Nah kalau kayak gitu kan jadi jelas oh iya ya fisiologinya ya. Tapi kalau orang cuma bilang diet keto bahaya, diet keto karena begitu karena kalau dilihat hanya sebagai diet, otomatis orang cuma melihat perbedaan dengan normalitas ala dia. Normalitas sekarang ialah orang banyak makan karbo, normalitas. Diet keto itu seakan-akan menjadi sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena di masa di mana orang-orang makan karbo, ini ada orang-orang nggak makan karbo.
Jadi Kayak balik dibikin ke zaman purba ya, Mas. iya, tapi kalau di masa sekarang, mudahnya dibilang diet keto. Karena orang secara awamnya taunya kan memang normal makan karbo, kan memang normal sarapan. Diet keto atau di KF ialah tidak makan karbo dan tidak sarapan. Ini nggak normal. Tapi kan mereka belum belajar sampai kenapa itu normal secara fisiologi. Kenapa itu normal secara kan mereka belum belajar. Tapi dengan ketidaknormalan yang cuma disimpulkan dalam satu kata diet keto atau KF, tinggal tambahin bahaya. Oh bahaya ya. Aku tuh ya, oh berarti gini. Oh bahaya ya kalau orang skip sarapan. Aku balikin. Oh bahaya ya kalau otak boleh kena lemak di badan. Nah, kalau nanyanya seperti itu baru jelas kan? Bahaya nggak ya otak bisa kena pipi perut paha? Bahaya nggak ya skip sarapan? Kalau di masa lalu orang bisa langsung sarapan apa mesti nyari makan dulu ya? Nah, basic seperti itu membuat jadi jangan dikelompokkan dalam satu kata. Apa yang dilakukan? Makanya di apa yang dilakukan di KF ini yang kebetulan slide-nya sama 5 pilar. Oh berarti intermittent fasting bahaya. IF itu bahaya loh. Jadi jangan kata-kata IF itu bahaya. Oh makan low carb tidak makan karbo itu bahaya. Jadi dari dulu manusia harus makan karbo. Oh tidur bagus itu bahaya. Oh relaksasi dan manajemen stres itu bahaya. Oh, aktif bergerak menjelang puasa itu bahaya. Nah, jadi harus tahu dulu isinya apa yang dibilang bahaya. Apa isinya dibilang bahaya? Jangan kata-katanya isinya apa. Kalau bilang jangan lama-lama KF. Kenapa? Kenapa saya nggak boleh lama-lama membatasi jendela makan? Supaya tidak berlebihan. Kenapa saya nggak boleh lama-lama tidak makan karbo? Ganti dong di textbook karbo esensial, tanpa karbo manusia nggak bisa buat gula. Ganti dulu textbooknya, ganti dulu fisiologinya. Jadi oh tidur harus bagus, ganti dulu. Oh malah lebih bagus begadang, misalnya gitu. Nah, jadi kalau kita bahas isinya apa yang dilakukan dan kita ngerti banget apa yang kita lakukan, selesai. Nggak bakal ada galau-galau lagi deh aku jawabin. Karena nggak tahu, nggak cuman bilang kata. Oh kata orang diet keto bahaya. Oh kata orang KF bahaya. Apa bahayanya? Apa fisiologinya? Apa yang bahaya? Jelasin. Karena banyak tuh yang bilang masalah ketosis itu Mas biasanya. Ketosis itu bahaya gitu. Mereka nggak tahu nih beda konsep. Gitu. Kan ketosis itu artinya apa, Mbak? Ketosis. Mbak tahu kan ketosis itu artinya apa? Artinya otak pakai keton kan? Nah, iya, tahunya gitu otak pakai keton. Nah, itu nggak boleh. Berarti kan kalau nggak boleh, berarti otak pakai apa? Harusnya harus pakai gula. Kalau harus pakai gula, daging bensin kita nyimpen apa? Lemak apa gula? Gitu aja. Kan analoginya mudah banget diurutinnya. Intinya dimuseumkan, Mas. Gimana? Dimuseumkan. itu jadi jangan. Makanya aku justru malah capek-capek membuat analogi termudah supaya orang ngerti dulu. Jadi jangan belajar. Oh kalau saya ikut KF atau diet keto, saya makan ini. Akhirnya kalau kayak gitu, akhirnya cuma mentok di makanan. Makan aja gitu. Betul. Akhirnya cuma belajar makanan. Karena dia taunya cuma makanan, begitu ada apa-apa dia kebingungan. Apa gara-gara makanannya ya? Bingung nanti. Oh berarti gara-gara saya nggak makan karbo, saya jadi kayak gini. Nanti bingung. Kenapa? Karena dia nggak mau belajar fisiologinya. Dia taunya cuma saya ikut diet ini, berarti saya belajar makanannya aja. Nanti akhirnya bingung. Loh, tapi kok saya ada kayak gini-gini ya? Apa karena saya kemarin makan ikan ya? Apa karena saya makan telur ya? Apa saya karena makan ayam? Atau apa saya ada kurang makan sesuatu? Nah, gitu loh. Jadi nanti dia taunya diet gitu ya, Mas. Taunya diet. Nanti kalau taunya diet, akhirnya bilang dietnya jelek. Gara-gara saya nggak makan ini. Gara-gara saya kebanyakan makan ini atau karena saya nggak makan ini, kekurangan makan ini. Pasti ujung-ujungnya blundernya di situ. Karena taunya diet. Makanya kenapa aku basic startnya
keto sama dengan ketosis sama dengan fisiologi. Kalau kita taunya ketosis, kalau kita bisa menjelaskan fisiologi ketosis, baru mundur ke belakang. Gimana? Udah setuju belum dengan ketosis? Normal nggak ketosis? Oke, normal. Baru mundur. Gimana supaya ketosis? Baru mundur. Jadi fisiologinya pakem, mundur ke belakang. Caranya supaya tetap ketosis gimana? Itu lebih mudah dibanding makanan dulu supaya saya bisa kurus, saya harus makan ini. Nggak bakal bisa bertahan lama. Aku jamin. Kalau kamu hanya mentopi makanan, kamu tidak akan bertahan lama. Itulah kenapa di KF aku nggak hanya sharing ilmu makanan. Kita harus benar-benar belajar fisiologi manusia. Karena itu cerminan. Harus ngerti semuanya dulu, baru nggak galau lagi, baru tinggal, yang penting saya nggak makan karbo, asal saya nggak ketosis, selesai kan? Selesai kan? Nggak ada, wah ini nggak ada anxiety ketakutan tertentu yang makanya bilang be a warrior, jangan warrior, jangan banyak warrior. Untuk tidak banyak warrior, get knowledge, belajar, tanya. Itu pentingnya. Semakin knowledge kita tinggi, semakin kita ngerti, semakin kita nggak worry, semakin kita warrior. Itu kuncinya. Jadi selalu berusaha justifikasi dulu dari fisiologinya. Dia bilang, dia keto jelek. Emang dia keto itu apa sih? Ya lu makan itu, ikan, telur, ayam, apa dan itu bahaya, banyak kolesterolnya. Sampai ribut masalah telur, sampai ribut masalah ikan, sampai ribut masalah daging, apa dan sebagainya. Nggak selesai-selesai ngomongin makanan, aku jamin nggak selesai-selesai. Tapi kalau kamu bisa justifikasi fisiologi, semua lawanmu diem. Terus berarti nggak bagus dong otak gue kenal lemak di badan. Terus berarti nggak bagus dong gue skip sarapan dan membatasi jadwal makan. Terus berarti puasa itu malah nggak bagus dong. Kan nanti diem. Tapi kalau makanan gontok-gontokan terus, saya makan nggak selesai. Itu nggak, Mbak? Oke, Mbak lanjutin dulu slide-nya. Nah, untung Mas Tio sadar. Nah, ini jadi ketahuan jadinya Mas ya. Jadi kemarin saya sempat ngarbo lagi jadinya bulan Juli kemarin 2020. Jadi terus lihat-lihat lagi, Mas Tio ada bahas-bahas tentang CLBK. Nah, ternyata saya juga termasuk dalam jajarannya. Iya, ada apa-apa. Jajarannya CLBK sejak COVID kan. Soalnya memang jujur. Iya, benar Mas. Jadi sejak COVID itu banyak banget yang japri aku CLBK yang udah ikut KF dulu tahun 2017, 2018 yang udah lama itu begitu udah COVID, akhirnya mereka jujur dengan badan mereka sendiri. Mereka ini misalnya Mbak, ini mungkin Mbak sama salah satunya. Akhirnya gini, sebetulnya jujur aku nggak bohong. Warrior kita yang dari tahun 2017-2016 pun banyak yang sudah karbo. Tapi akhirnya apa? Ya aku sih nggak pusingin. Ya nggak apa-apa sih. Ya, memang pilihan orang makan karbo dan nggak makan karbo. Tapi mudah-mudahan mereka ngerti fisiologi yang sering aku ajarkan dari dulu atau berusaha mengerti. Tapi yang membuat orang balik itu ialah cuma satu. Ya oke, salah satunya ialah karena COVID. Aku harus lebih sehat. Nah kalau pada saat dia bertanya diri sendiri, saat musim COVID saya harus lebih sehat. Jujur, setelah saya kembali karbo, saya merasa lebih sehat dibanding dulu. Waktu saya pernah KF nggak? Pertanyaan itu yang membuat mereka CLBK. Betul nggak? Nah, betul nggak? Jujur kan? Okay. Akhirnya sadar lagi. Makanya gini, aku nggak begitu peduli sama orang yang keluar masuk KF. Kenapa? Karena akhirnya badan mereka yang minta. Mereka bilang gini, misalnya gini. Ini jujur-jujuran aja. Kalau aku sebetulnya ini aku nggak nyebut nama ya. Sebetulnya kalau yang tahu history chatku kan semua chatku kan sifatnya kan privacy, aku nggak bakal bongkar. Jadi aku nggak nyebut nama. Ini rata-rata. Ya, jadi aku jangan ada yang merasa Mas Tio ceritain jawabanku jangan gitu ya. Kalau ada takutnya ada nonton nih, Tapi aku mau kan nggak semua orang mau diceritain jangan cerita orang dong kalau saya CLBK ya. Ini aku nggak nyebut nama, tapi rata-rata CLBK itu karena gini. Ini rata-rata ya. Kalau aku kata-kataku nanti ada yang persis seperti jawaban seseorang dan ikut nonton, aku nggak ngomongin dia ya. Ini rata-rata average. Rata-rata gini. Mas, saya mau KF lagi bisa nggak ya? Loh,
kenapa Mbak? Pokoknya jangan ada yang merasa ya. Ini anonymous ya. Mbak, Mas, saya mau KF lagi bisa nggak Mas? Bilang gitu. Emang kenapa? Aku lihat dia memang udah orang lama nih. Ya saya sempat stop KF Mas. Asalnya macam-macam. Ada yang karena dulu dia ditakutin, bilang gitu, iya, gara-gara saya ditakutin sama teman saya, katanya, KF itu lama bahaya. Karena dia udah dari 2016 2017. Terus ada yang karena keluarga nggak setuju, itu hal yang wajar salah satunya. Terus ada yang karena saya akhirnya nggak tahan. Ini salah satu faktor yang jangan ada yang ngerasa ya. Terus ada yang karena tapi juga ada yang sempat karena dia drop, karena dia dropnya gara-gara dia memang saya lagi ada masalah, saya stresnya berlebihan, atau saya tidurnya nggak bagus, akhirnya dia drop, akhirnya dia stop dulu kayaknya. Ada macam-macam alasannya. Tapi begitu dia balik KF, ya jangan ada yang ngerasa ya, Bang. Kenapa kok aku gini? Kenapa kok KF lagi? Ya memang benar sih Mas. Ya jujur aja memang saya lebih sehat saat KF. Saya merasa memang lebih enteng. Jadi selama dia karbo itu dia walaupun dia merasa awalnya dia merasa lebih bebas bisa makan apa aja, tapi ujungnya tubuhnya nggak bisa bohong. Tapi saya lebih enteng. Saya nggak harus makan dulu. Saya tahu nggak makan karbo itu memang saya lebih enteng, lebih enak, tidur lebih pulas, apa aja lebih enak. Dan setelah makan karbo ini memang dia ya ada juga karena yang dulunya lepas karena dia masa kerjaan, dia ada yang bilang harus keluar kota, harus mulai sering kunjungan. Jangan ada yang ngerasa ya, jangan ada yang ngerasa. Pokoknya ini kan aku nggak nyebut nama, tapi karena urusan kebanyakan karena duniawi juga dia harus ini di tempat dia kerja, di tempat daerah yang dia baru susah nyari makanan karbo ya, ada alasannya. Makanya aku nggak begitu pusingin orang keluar dari KF, aku nggak begitu pusingin. Tapi ketika tubuhnya nantinya jujur, entah itu pemicunya karena COVID, aku harus lebih sehat. Kalau untuk lebih sehat, aku harus kayak gimana ya? Dia ingat dulu waktu aku nggak makan karbo, aku lebih sehat. Makanya dia nanya, Mas, aku bisa nggak ya kalau udah pernah KF balik KF lagi? Bisa. Kenapa? Bahaya nggak? Loh, malah bahaya. Kenapa? Ya kan aku udah pernah berkarbo, aku balik KF lagi. Nah, sekarang aku ditanya gini, lah kamu berhenti KF karena alasan apapun ya. Nah, setelah kamu makan karbo nih, anggap aja udah setahun 2 tahun malah makan karbonya kan, berarti kan dari 2016 2017. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Merasa lebih nggak jujur, tutup mata merem. Lebih enak nggak badannya? Lebih sehat nggak? Apa untuk merasa sehat kamu harus makan dulu nggak? Jawab itu secara jujur pribadi. Iya Mas, saya memang jadinya harus makan dulu baru bisa bertenaga. Saya akhirnya harus apa dulu gitu. Semua akhirnya ketahuan bahwa ya udah, terus badanmu ngerasa suka masuk karbo apa enggak? Ya sebetulnya jujur memang lebih badan gue suka makan karbo. Cuma ya namanya manusia gimana ya Mas? Namanya ya kita gampang tergoda. Ya namanya kita kalau lagi kerja kan gini. Jadi ada sempat excuse dulu. Ya namanya kita gimana dong? Udah kita beli karbo kita nggak bisa, masa nggak boleh yang gini. Ya itu badannya sendiri. Tapi aku cuma nanya gini, ya badanmu sukanya apa? Kalau saranku ikuti badanmu. Mau orang lain ngomong apa, ikuti badanmu. Kamu ngerasa kamu nggak masuk karbo gini, udah sehat malah mau makan karbo lagi, ya. Kalau memang karena kamu ketakutan dan gimana, monggo makan karbo lagi. Ntar badanmu yang cerita lagi kok. Masalah tinggal tunggu waktu sampai kamu balik lepas karbo lagi kan gampang. Aku nggak bakal, makanya gini, untuk membuktikan hari ini aku Mbak Roza belum cerita ya, tapi pasti salah satu alasan Mbak ada yang seperti aku cerita. Coba cerita Mbak. Jujur, ayo jujur. Mumpung hari ini jujur-jujuran, ayo. Iya, kan ya jujur aja gitu kan, mau ngapain juga gitu. Iya. Narasumber harus berani malu. Jadi memang pas terkonfirmasi COVID ini, saya itu langsung nggak pakai mikir apa yang harus suplemen apa yang mau dimakan gitu Mas. Tapi yang mikir tuh langsung, wah berarti ini memang
lagi nggak benar. Waktu itu saya udah ngarbo lagi, abis itu dalam kondisi yang memang lagi down waktu itu. Jadi 5 pilar itu emang bener banget deh. Waktu itu lagi kondisi down, kehilangan adik kan, jadi memang lagi stres lah ibaratnya. Makanya ibaratnya jalur untuk virus ini untuk masuk ke tubuh itu jadi terbuka gitu. Terbuka lebar ya. Jadi tanpa pikir panjang, nggak mikir suplemen apa yang mau dimakan. Yang pertama kali itu hari ini langsung start KF gitu. Pas keluar hasil antigen, saya harus KF lagi nih. Karena memang semua amunisi itu memang masih lengkap gitu. Ya udah lanjut aja. Habis itu karena lihat di grup Warrior itu ada Mas Tio Japri, siapa yang mau masuk isoman, ya udah saya Japri Mas Tio dimasukin ke grup dan akhirnya dibimbing oleh Dokter Irma. Nah, jadi memang benar gitu. Jadi selama isoman itu ngapain aja gitu. Jadi memang kita disuruh banyakin tidur gitu. Terus ya memang karena suka tidur, ya udah tidur aja terus gitu sebanyak-banyaknya. Makan benar-benar bangun untuk makan yang full hewani, minum yang untuk mengganti cairan, minum bikin air ponari gitu-gitu. Jadi kok makin lama kok makin anteng. Nah, semenjak itu kok beda ya feel-nya gitu. Ternyata Mas CLBK tuh ada feel tersendiri loh dengan awal. Feel apa nih? Ini kayaknya seru nih. Feel apa? Lebih dapet gitu. Jadi memang karena udah kesadaran sendiri gitu. Memang udah ngaku kalau memang badan tuh enak antengnya itu ya pas kita lagi ketosis gitu. Kita ibaratnya dari pagi aja deh, pagi. Biasa kalau pagi tuh bangun tidur kalau ngarbo itu kok langsung perut tuh udah pedih gitu. Terus kita mau mikir mau makan apa gitu. Harus bisa. Sementara kalau kita ketosis ya kita bisa bebas mau ngapain, beraktivitas gitu tanpa perlu memikirkan makan gitu. Rasanya capek aja gitu, bentar-bentar lapar gitu. Bentar-bentar lapar. Jadi ya udah jujur aja sih sama diri sendiri kalau di keto itu emang lebih nyaman gitu. Nah, tapi nggak nyamannya kalau udah bergaul di lingkungan sosial yang semuanya pada makan karbo, kita sendirian dong. Kadang-kadang kan kendalanya kan di situ, bener nggak Pak? Cuma kendalanya situ doang. Jadi misalnya Mbak nggak lagi dalam komunitas atau nggak dari dalam itu, jadi Mbak ada yang tentu gini, ketosis itu nggak bakal terganggu kalau kita selalu jujur sama badan kita. Kita bakal terganggu kalau kita terekspos dari lingkungan eksternal. Artinya gini, entah akan ada yang nakutin kita, entah karena ada yang nawarin kita, entah karena ada yang membuat kita galau dah, akhirnya kita keluar. Tapi kalau tutup mata, jujur ke badan, ya oke. Kayak Mbak udah pernah balik makan karbo kan? Dengan alasan apapun Mbak, ya kan? Oke. Mbak pas makan karbo pun itu sebenarnya juga udah kerasa kan? Perbedaannya di mana ya? Waktu aku dulu nggak makan karbo, kan Mbak udah sempet KF, lepas, kan sekarang KF lagi. Tapi memang kalau habis CLBK biasanya udah lebih pakem lagi, lebih dari sebelumnya. Yang kebanyakan yang belum pakem itu kadang-kadang ini bukannya aku nyuruh orang keluar KF terus balik lagi dan lebih kuat kayak Mbak Roza. Ya kalau udah lebih tahu ilmunya kan nggak perlu kesandung dulu. Nah kalau Mbak Roza kan udah pernah ngalamin. Nah makanya Mbak Roza ceritain jujurnya itu kayak gimana rasanya di badan. Bisa nggak kita justifikasi sarapan penting, bisa nggak kita justifikasi makan karbo itu penting? Nah justifikasinya dari Mbak gimana, dari badannya dirasakan? Ya rasanya lebih bebas, lebih rileks aja Mas. Jadi karena nggak mikirin makan terus ibaratnya kalau kita ngarbo itu kan habis makan ini makan lagi yang ini gitu, habis udah makan nasi makan lihat donat pengen donat gitu, jadi kayak semacam kok rasanya nggak ada yang karena addicted tadi ya, jadi kayak kecanduan gitu. Memang karena gula sifatnya nyandu ya gitu, jadi kayaknya capek aja rasanya. Kalau Mbak gini kalau di Japanku nih Mbak, jadi ada yang lepasnya itu dari KF juga kadang-kadang ya kayak mungkin karena awalnya cuma dia kebanyakan buah dulu. Awalnya dia masuk maintenance, dia kebanyakan buah dulu. Aku maunya maintenance aja deh makan strawberry, akhirnya kebanyakan.
keseringan kebanyakan buah. Biasanya sih di rata-rata di Japrianku gitu, karena dia begitu dia udah kebablasan, padahal aku selalu ingatkan buah sebagai pencuci mulut aja, walaupun dari maintenance. Tapi rata-rata kalau yang CLBK itu dia awal sejarahnya dia bisa keluar, rata-rata di situ dia mulai yang tadinya harusnya hanya secukupnya, misalnya dia konsolidasi dia makan kacang atau makan apa gitu. Akhirnya karena dia lebih mengutamakan sampingannya, akhirnya dia lebih kangen lebih banyak. Oh, aku makan kacangnya jadi stopless gara-gara nggak makan itu dulu, atau makan buah jadi kebanyakan. Akhirnya mulai nyoba lagi ya, ganti buah yang lebih manis. Tadinya cuma strawberry, ganti apa misalnya mulai nyambat pepaya, nyambat mangga. Nah, hal-hal kayak gitu ya akhirnya karbo beneran. Karbonya mungkin dari yang baru mulai pakai nasi merah dulu. Akhirnya juga apa? Bohong. Pasti makan nasi lagi. Akhirnya udah kayak biasa aja, makan mie, makan roti, makan apa. Gitu aja. Akhirnya nafsu akan gulanya itu nggak terbendung lagi karena otaknya kan udah nggak ketosis. Akhirnya dia secara nggak sadar bahwa ya akhirnya craving gulanya muncul lagi. Akhirnya dia makan karbo sebenarnya lagi, walaupun awalnya kesannya kayak cuman ya ngurang-ngurangin lah gitu, cuman masuk karbo dikit, anggapannya ketos. Tapi akhirnya kebanyakan dari rata-rata yang japri aku, alasan mereka ketahuan. Mereka kadang-kadang ada yang loss-nya itu karena mulai loss di gaya hidupnya, mulai loss di yang tadinya secondary, sifatnya jangan berlebihan, ini malah dilebihin. Dia apa akhirnya ya benar. Jadi kayak contohnya yang aku sering dapat itu CLBK itu karena dari buahnya kebanyakan masih buah lokap, tapi kalau kebanyakan kan nggak lokap. Akhirnya dia mulai nyoba yang lebih manis. Akhirnya udah mulai yang itu akhirnya ujung-ujungnya dia nggak benar-benar bisa lokap. Akhirnya carb beneran. Iya. Maksudnya karena kan kalau nggak ketosis kan otak pasti nyari gula. Cara fisiologinya nggak bisa dibendung. Secara fisiologinya domino efeknya secara fisiologi nggak bakal bisa dibendung. Akhirnya untuk saya lebih segar lagi, karena saya udah nggak full ketosis, untuk lebih segar lagi saya harus dari makanan. Pakai makanan yang lambat serap pun jadi gini. Jadi jatuhnya kayak orang yang nggak pernah KF tapi dietnya pakai nasi merah atau apa ya yang rendah karbo. Itu kan ujung-ujungnya sering cheating. Akhirnya pas hari Minggu makan beneran donat apa-apa. Baru intinya makan lagi pakai oatmeal, pakai apa. Jadi pada hanya dalam zona tertentu dia ini, tapi akhirnya dia craving-nya tinggi dibablasin di hari Sabtu Minggunya misalnya. Terus dia mulai pola makan low glycemic lagi, misalnya gini. Akhirnya karena dia merasa benar-benar bebasnya, dapat tenaganya kalau makan gula aja sekalian. Memang nggak bisa dibohongin kalau otaknya nggak ketosis cari gula. Ujungnya akhirnya otaknya memang nggak bisa dibohongin. Ya kenapa tanggung-tanggung pakai yang lambat serap? Kenapa tanggung-tanggung makan yang lambat serap gula kalau otaknya memang harus pakai gula? Dikasih gula lebih kan masih wow. Kan otaknya pakai gula, dikasih gula lebih kan pasti wow. Jadi tadinya cuma tanggung-tanggung pakai gula lambat serap, tapi karena nggak ada penggantinya ketonnya, ya kan otaknya tetap kalau ada demand besar kan butuh gula. Iya. Tapi aku masih tanggung-tanggung nih pakai gula, sekalian aja pakai gula beneran. Yang cepat serap lah, apa nasi mie apa gitu. Malah lebih enak kayak gini. Nah itu akhirnya udah domino efek. Jadi akhirnya nggak benar-benar yang nggak bisa ngejustifikasi lagi alasan awalnya dilepas KF. Oke Mas, kita biarkan Mbak Rosa selesaikan dulu ya. Soalnya nanti ada satu pertanyaan nih. Tadi udah japri ke aku, nanti aku mau. Iya, ini sekali nanya juga Mas, yang Mas propolis ini kira-kira ini nggak ya? Ngandung gula nggak ya? Nah, nanti kita tanyakan sekalian. Mbak lanjut. Ya. Lanjut dulu. Cuma tetes doang, nggak masalah harusnya. Nah, jadi ini udah terakhirnya. Jadi saya nyimpulin sendiri. Kalau ketosis itu ternyata kalau saya simpulkan skenolip ya. Jadi simple, murah, sehat, dan no limit. Kenapa simple? Karena memang nggak ribet gitu, kita nggak harus nyiapin menu yang tertentu yang ibaratnya kita kemanapun pergi kita bisa dapetin
apa yang kita mau makan gitu. Misalnya kita keluar kota atau gimana, kita kan nggak perlu yang harus menyusun menu tertentu. Kita bisa tinggal mampir ke rumah makan Padang atau gimana gitu kan, sudah tersedia gitu. Karbonya, betul. Terus murah gitu. Banyak kan orang banyak bilang ketofastosis ini mahal. Banyak tuh teman-teman bilang, masa kita biasanya makan lauk cuma sepotong, kita jadi makannya 3 potong gitu kan, jadi boros, jadi mahal, kita pengeluaran jadi banyak gitu. Saya bilang, lah apa nggak lebih boros lagi kalau kita lagi ngarbo. Kalau waktu saya ngarbo itu kalau ke swalayan itu keranjang itu udah penuh sama cemilan gitu. Jadi snacknya, belum rotinya, belum lagi susunya gitu. Jadi saya mikir itu namanya kita hemat gitu, hemat untuk sehat malah, bukannya lebih mahal. Jadi di satu sisi kita ngeluarin, di satu sisi kita malah nggak ada pengeluaran untuk itu gitu. Jadi saya bilang ini diet yang paling murah gitu. Kemudian sehat ya, bonusnya berat badan turun ya. Sudah dipastikan lagi, lihat aja 5 pilarnya tadi ya, yang sudah dari puasa, dari low carb-nya, dari tidur yang berkualitas, dari manajemen stresnya, kemudian exercise, dari apa yang seperti itu, apakah tidak membuat kita menjadi sehat gitu. Kemudian tidak terbatas ruang dan waktu. Dan benar, kita mau ibaratnya kita mau terdampar di belahan bumi manapun gitu, kita tetap bisa menerapkan pola hidup ketofastosis gitu. Karena ibaratnya kita mau di Indonesia, kita mau di kutub utara sana, tetap bisa kita melaksanakannya, nggak ribet, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, dan pastinya fisiologisnya juga jelas ya. Mas Tio udah jelasin tadi gimana awalnya dari ancestral lifestyle, dari awal manusia diciptakan tadi, apa yang terjadi secara fisiologisnya, bagaimana ketosis kan terjelaskan semua di sini. Jadi saya bilang komplit. Nah, jadi saya singkat dengan scanolib gitu. Tadi aku sempat googling, ini istilah baru ini kayaknya ditemukan Mbak Rosa. Enggak, ini istilahnya saya bikin sendiri, Mas. Iya, makanya. Sempat googling kan nggak ketemu. Ya, mungkin itu aja sharingnya, Mas. Jadi makasih banyak buat Mas Tio, Dr. Ade, Dr. Irma, dan semua expert KF. Pokoknya terima kasih banyak, ilmunya benar-benar membantu. Semoga banyak teman-teman lain yang juga bisa ngikut dan mau tahu dulu gitu dengan apa sih sebenarnya. Thank you. Nanti Mas Tio bakal jelasin sedikit yang propolis ya. Tapi biasanya ini konsen koridornya di konsumsinya seperti apa yang dalam tanda kutip diperbolehkan. Monggo Mas. Sedikit aja, habis itu ada pertanyaan kayaknya cukup. Kalau propolis walaupun sama dia, aku sih belum pernah ngecek NF-nya sih jujur. Tapi setahuku seingatku kalau propolis itu pakainya kan ditetes ya. Enggak, Mas. Jadi ada propolis. Jadi sebenarnya propolis itu aslinya bentuknya padat. Jadi kan propolis itu kan aku baru tahu. Dia itu adalah diambil dari pelindungnya sarang lebah, Mas. Jadi dia itu kayak antioksidan. Antibiotik kalau nggak salah. Dia tuh antioksidannya tinggi. Jadi aslinya bentuknya sediaan tuh padat. Nah, kenapa banyak yang cair ya? Karena yang cair itu sudah dilarutkan dengan pelarut, termasuklah alkohol. Kalau yang padat itu Mbak udah pernah ngecek NF-nya belum? Nah, NF-nya belum, Mas. Jadi nanti boleh belum pernah aja, Mas ya. Tapi ya boleh. Tapi kalau gini, intinya gini. Aku sih orang jujur. Aku selama Japrian orang yang masuk ke KF itu banyak dari manapun. Ada yang bawa ada yang Mas sebelumnya saya biasa makan vitamin atau suplemen atau herbal atau apa ini. Ya boleh ya. Aku sih mau nggak mau kan aku kan karena kadang-kadang mereka cuma ngomong merek. Aduh. Iya. Aku bilang karena ini belum belajar, oke deh aku googling sebentar, ini merek ini apa, dia makan apa sebelumnya. Ada yang kemarin tuh yang paling banyak tuh kemarin tuh Bajaka. Apa tuh Bajaka? Kayu Bajaka. Itu kayu. Ya aku baru tahu begitu. Ya aku baru tahu kan aku orangnya jarang makan aneh-aneh gitu. Jarang update. Oh sekarang lagi ngetren apa nih tuh, ada apa tuh yang dari ikan apa kapsul apa aku nggak tahu lah. Kayaknya perlu deh Mas itu buat penelitian. Jadi aku tuh bukan di Indonesia. Jadi gini. Ya kalau kamu merasa bisa membantu, kalau kamu merasa, tapi intinya jujur, intinya di ketosisnya. Jadi jangan sampai
kamu makan sesuatu yang kamu menganggap membantu sebagai ikhtiar, aku nggak larang, boleh, tapi jangan dipaksakan yang kira-kira membatalkan ketosisnya. Misalnya gini, Itu dia. ini sorry, misalnya gini, oh aku udah biasa minum beras kencur, dengan beras kencur aku sehat, sekarang aku mau KF, bisa nggak Mas aku tetap minum beras kencur? Aku cek NF-nya, wah nggak bisa. Nggak bisa dikombinasi gitu Mas, ketosis dengan beras kencur. Kan, itu kan karbo. Terus kamu dapat ketosisnya gimana fisiologinya? Padahal yang aku bilang Les tadi kan yang membuat kita modalitas kita. Kalau kita ketosis, 5 pilar jadi mudah, tidur jadi enak, membatasi jendela makan jadi mudah, aktif bergerak tanpa makanan jadi mudah. Mudah. Relaksasi lebih mudah. Akarnya ketosis. Tapi ada suatu suplemen yang dia yakini sangat membantu nih pasti nih saya dengan minum beras. Tapi kalau itu akhirnya membatalkan ketosis, ya nggak bisa. Ya, cuma gitu doang. Tapi kalau dia apa tuh yang kemarin ngomong orang yang orang nanya sama aku bajakah atau apa itu, lah coba NF-nya dilihat. Kira-kira bisa membatalkan nggak? Atau jumlahnya sangat, walaupun dia ada unsur karbonnya, tapi misalnya dalam bentuk kapsul masih oke ya, monggo. Asal apapun. Sebenarnya aku nggak pernah ngelarang apapun itu kalau dia merasa serak, aku jalanin aja. Ikutin aja, tapi kadang-kadang memang suka blunder, bilang, wah nih gara-gara saya dengan suplemen ini, dengan KF, saya jadi lebih sehat. Kalau orang lain pun bisa tanpa itu, gitu loh. Orang lain pun bisa tanpa itu. Jadi intinya aku nggak pernah ngelarang, jangan. Soalnya kadang-kadang kalau aku bilang, ya itu nggak perlu, nggak usah, tapi aku nggak ngelarangnya dalam tanda kutip, aku nggak bisa mempertahankan fisiologinya. Mas, aku boleh nggak minum air, kayu apa tadi, kayu bajaka? Kayu bajaka. Ya? Itu direbus ya Mas ya? Iya. Aku nggak tahu direbus. Oke. Terus tiba-tiba aku ngarang, kata Mas Tio di KF nggak boleh minum kayu bajaka. Repot aku nanti begitu. Alasannya apa Mas? Saya nggak boleh minum kayu bajaka. Ya nggak ada sih, nggak batal ketosis. Makanya aku kalau bilang jangan terhadap sesuatu yang mau ditambahkan di KF, jangannya itu karena aku bisa mempertanggungjawabkan fisiologinya. Kenapa jangan? Kenapa juga nggak ya? Boleh nggak aku minum ini? Sebelumnya dari dia pernah minum itu atau dia dari grup mana yang itu? Kalau selama tidak mengganggu inti yang kita mau dapatkan di KF, aku nggak bakal pernah larang kok. Percaya deh. Tapi kalau kamu memaksakan sesuatu yang sudah jelas itu karbonya tinggi. Terus kalau kamu ketosisnya batal, sehari bisa lebih dari 20 gram misalnya masuk net carbnya, nah terus gimana apa yang mau didapatkan dari KF-nya dong kalau gitu? Yes. Dengan yang dia bawa itu. Nah cuma itu doang. Jadi nanti kedepannya nggak cuma nanya propolis, pasti ada aja orang yang baru ada ngetren suplemen baru ini nih, atau ada ngetren herbal ini lah apa. Ya monggo. Ya kalau memang mau membantu, kalau memang akan membantu, ada sugestinya atau memang secara materinya memang membantu, boleh ditambahkan di KF, tapi kamu ikutin aturan mainnya dia, ikutin aturan pakainya, ituin dosisnya dia. Jangan nanya balik aku bilang, Mas kalau aku minum ini akar bajaka, aku boleh minum berapa kali sehari? Lah, mana aku tahu. Yang rekomendasi siapa akar itu dan anjurannya berapa kali? Itu serah gitu loh. Maksudnya harus dia harus tahu ilmunya. Misalnya ada apa tuh yang apa, kau nggak tahu, yang fish itu sering tanyain tuh, di petunjuknya minumnya berapa kali. Aku nggak tahu. Pas RN-nya masuk, oke boleh. Terus saya berapa kali? Bingung lagi. Kamu disuruhnya berapa di situ? 3 kali sehari. Ya udah 3 kali sehari. Kalau memang ada unsur karbohidratnya ya jangan. Ini 2 kali sehari di jendela makan. Ya. Gitu aja kan gampang kan? Maksudnya dimodifikasi sendiri lah sesuai. Pokoknya intinya apa? Menambahkan sesuatu di luar KF, di luar yang udah pernah, terus ada mau ditambahkan boleh, tapi ya ilmunya dicari sendiri di sumbernya. Ya. Oh saya menambahkan ini, ada ilmunya ini, misalnya propolis ada ini ilmunya, terus ada kayu bajaka itu ada ini, terus ada apa herbal tertentu ada ini ilmunya. Jadi jangan sampai bingung. Oh saya kok jadi diare, nggak tahu ya, karena mungkin salah harusnya herbal itu harusnya misalnya 2 kali sehari, tapi karena dia mau lebih bisa dia minta 5 kali, nanti bingung di KF-nya kok saya diare ya.
Ya enggak, mungkin kamu petunjuknya itu kan kamu menambahkan sesuatu yang aku nggak tahu. Coba cari petunjuknya gitu loh. Petunjuk gitu. Misalnya kayak ini gampangnya. Pokoknya apa yang kamu tambahkan di KF asalnya itu dari mana, pastikan petunjuknya pastikan tidak ada kontradiksi dengan membatalkan ketosisnya. Itu doang. Kalau pesanku itu doang kalau dari apapun yang mau ditambahkan di KF. Oke, thank you Mas. Aku mau manggil Mbak Elis Ernawati, tadi sempat japri ke aku. Mas, pertanyaan tadi aku sempat kasih chat di Zoom ke handphone Mas Tio, bisa dibaca sambil nanti dengerin Mbak Elis. Chat di Zoom, Mbak, ya? bukan WA. Chat di Zoom, di handphonenya Mas Tio. Nah, buka aja. Mbak Elis, apakah sudah online? Bisa di mic-nya di-on-in? Ya, halo sudah. Mbak Elis. Silakan Mbak, monggo. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Saya Elis dari Malang. Terus saya ikut KF mulai awal Februari karena ada benjolan di MISP. Itu seperti kalau lihat di YouTube itu kista gitu. Jadinya saya ikut KF. Memang dari awal yang pembimbing di Kumon itu ikut KF sudah 4 tahun, cuma saya nggak berani ikut gitu. Terus karena ada seperti itu, terus pendarahannya juga nggak selesai-selesai, kayak datang bulan itu mulai tahun baru sampai Februari saya ikut KF itu sempat berhenti itu selama 2 minggu. Terus saya sembelit itu wis gak karu-karuan itu 20 hari saya nggak datang nggak buang air besar. Terus awal-awal itu makan apa aja itu mulut itu gatal semua. Akhirnya nggak berani makan apa-apa. Jadi puasanya kebetulan bareng sama Rajab jadi diperpanjang. Jadi puasanya cuma makan jam 6 sore. Itu pun cuma keju aja karena yang lainnya nggak berani makan karena gatal. Terus akhirnya sembelitnya sudah dikasih IH, saya dikasih IH karena kan nggak berani ke dokter juga, jadi dikasih IH sama pembimbingnya itu, sama Bu Alin itu dikasih IH, itu saya bisa buang air besar tapi kayak lama gitu 2 hari, prosesnya itu 2 hari, terus yang benjolan itu kayak lepas sendiri, putus gitu, terus sudah membaik. Sudah membaik, semuanya sudah membaik. Terus saya makannya juga tanya, makan ini boleh Bu, makan ini boleh Bu, bacaan protokolnya itu bacaan. Jadi saya cuma beli lemak sama tulang ikan, tulangnya sapi itu toh yang dikonsumsi itu tak kasih cuka biar agak seger supaya mau makan. Katanya kan takutnya malnutrisi gitu. Iya, takut malnutrisi. Jadinya saya cuma kaldu itu tak kasih bon cabai yang levelnya tinggi sama cuka itu, makanya cuma 24 jam itu cuma 1 kali. Habis makan itu sekitar jam 12 itu langsung tidur, gak bisa melek sampai jam 6 sore, terus nggak makan lagi sampai besoknya lagi seperti itu, terus rutinitasnya seperti itu. Akhirnya sekarang ini kayak ada benjolan lagi, terus datang bulan lagi, saya wis ikut grup KF yang di Malang, coba kayaknya bahas makanan terus nggak ada yang bisa ngasih solusi. Saya ikut Zoom, terus yang dibahas kan banyak kan nggak ada yang intern kayak gini. Nah kalau kayak gini kan saya berani tanya gitu. Jadi saya minta tolong gimana caranya supaya perdarahannya itu berhenti. Saya takut soalnya mau ke dokter. Iya, ngerti. Mumpung online. Nah, oke, sekarang gini. Mbak, nafsu makannya masih turun sekarang? Iya. Kayak kalau makan tuh kayak mual? Iya. Awalnya itu mual. Terus gatel di mulut itu gatel. Terus sekarang itu udah gak nafsu makan. Ini tadi maksa minum kaldu sama VCO sama cuka apel gitu toh. Kadang kan ya itu nggak ada niatan goreng telur ya nggak mau, keju ya nggak mau. Sembelitnya masih ada nggak? Sudah enggak.
sudah dikasih VCO itu enggak. Oke. Sekarang tidurnya sehari berapa jam? Ya, pokoknya pulang kerja itu jam 2 sampai maghrib gitu. Jam 2 Nanti siang? Terus jam 2 siang sampai maghrib. Tidur? Tidur itu. Pokoknya habis minum kaldu gitu langsung tidur wis. Ya, jam 2 siang sampai maghrib. Terus malamnya? Ya, malamnya ya pokoknya nunggu Zoom ini selesai terus tidur. Kalau enggak kadang baru mulai banyakin tidurnya baru mulai kapan? Pokoknya awal KF itu habis makan tidur wis gak kuat melek sampai maghrib gitu. Terus nanti jam 9 gitu udah tidur lagi sih sebenarnya. Nanti pagi kadang kalau sudah stres sampai pagi sampai jam 3 itu nggak tidur aku. Kalau kayak pendarahannya kan keluar gumpalan-gumpalan darah, jadinya aku harus bolak-balik ke kamar mandi gitu. Jadinya pusing aku. Ya, sebetulnya memang kayaknya sih memang ada masalah di jalur, misalnya penebalan dinding rahim, ada polip itu memang pasti ada masalah di jalur. Makanya kan disaraninnya kan untuk membantu kan juga IH intravaginal juga kan. Iya. Setelah dikasih IH intravaginal itu ada mulai copot kan, maksudnya mulai kayak lebih banyak keluar kan. Iya, tapi saya nggak dibawa, cuma dibawa lidah tok ngasih IH-nya. Iya, tapi kan efeknya kan ke situ juga kan, maksudnya jadi lebih keluarnya lebih banyak kan. Memang bisa dari mana aja, lebih cepat juga dari bawah sih sebetulnya, itu lebih cepat lagi. Tapi kombinasinya ialah Mbak jangan sampai nggak nafsu makan. Berarti ada satu yang salah, masih ada akumulasi stres berlebih itu berarti. Sampai mual-mual, apalagi awal-awal udah jelas dia sembelit. Makanya yang benar itu Mbak, kayak aku tadi kan cerita nih di awal tadi kan, kalau Mbak dengerin ikutin Zoom kan aku bilang transisi ketosis supaya mudah dan smooth ialah justru malah apa? Perbanyak tidurnya. Karena apa? Mbak merasakan semua gejala ini saat terjaga kan? Saat nggak tidur kan? Nah, itulah pentingnya kenapa di awal-awal walaupun aku ngajakin minimal tidak dapat 6-8 jam, tapi kalau perlu di awal-awal 10-12 jam aja, apalagi ada gejala. Ada gejala 10-12 jam aja. Itu kalau Mbak bisa 10-12 jam, itu nafsu makan harusnya pada saat dia mau recovery harusnya nafsu makan nggak bakal sembelit. Harusnya nafsu makan malah jadi normal kalau tubuh butuh energinya untuk makan. Yang nggak boleh itu kalau sampai Mbak malah sulit tidur. Loh, ini mau adaptasi tapi malah jadi kurang atau sulit tidur. Itu malah kemana-mana. Jadi misalnya gini, pertama kali KF tapi malah karena suatu hal Mbak sengaja mungkin atau karena memang stresnya lagi banyak pikiran atau gimana, malah awal adaptasi malah nggak. Kalau contohnya tadi Mbak Roza kan awal KF kan malah langsung tidurnya lebih enak. Tapi ada orang yang kalau awal KF mulai malah tidurnya entah dia sengaja karena urusan duniawi sengaja dikurangin atau dia nggak langsung buru-buru banyak tidur, tapi dia malah lebih banyak terjaga. Itu malah kemana-mana, malah kerasa yang enggak, malah jadi mual, malah jadi ada aja gejala muncul. Mbak ngerasain nggak kayak gejala-gejalanya begitu Mbak kurang lebih stres, akhirnya tidurnya nggak bagus, ngerasa lebih banyak muncul nggak dibanding kalau banyak tidur? Jujur. Iya. Kalau sebenarnya ya kalau misalnya banyak tidur ya nggak stres, cuma kalau karena pendarahannya ini kayak gitu nggak berhenti kepikiran akhirnya malah kebalikan nggak tidur. Jadi kayak ini antara dua hal. Jadi gini kalau makanya aku bilang ini juga aku sekalian ngajarin yang lain nih. Boleh Mas, monggo. Mas, aku nih ya aku nggak mau ngejudge ya, nggak mau ngejudge. Tiap orang pasti punya masalah dalam kehidupannya apapun itu. Gimana cara kita ngindarin stres duniawi? Ada orang yang santai, ada yang cuman aku anjurin banyakin ibadah beres. Ada yang memang masalah duniawinya pelik. Apapun itu kita kan beda-beda setiap orang kan. Memang betul begitu kita stres berlebih secara psikologi mengganggu tidur. Nih contohnya kepikiran karena penyakitnya, ada yang karena takut COVID-nya. Misalnya kalau penyakit COVID, kalau COVID ada yang takut karena COVID-nya dia jadi malah nggak bisa tidur, cemas, atau karena dia memang kalau Mbak kepikiran di pendarahannya, terus ada orang lain yang memang ada masalahnya dia membuat dia lebih cemas atau lebih anxiety meningkat. Itu jelas pasti
mengurangi kemampuan tidur, betul nggak Mbak? Iya. Tapi kebalikannya, kalau Mbak banyakin tidur, cemasnya berkurang nggak? Masalahnya kan masih ada, tapi cemasnya berkurang nggak akhirnya? Iya, berkurang. Dah, stop dulu situ. Jadi nanti Mbak pasti bakal nanya lagi ke aku, tapi benerannya gimana ya Mbak? Supaya nggak kepikiran, banyakin tidur, bener nggak? Jadi gini, kalau kita tidur bagus, kita lebih untuk menghadapi suatu masalah itu lebih mudah. Jadi gini, untuk mengatasi masalah duniawi, apapun kita orang beda-beda, kemampuan kita handle stres beda-beda setiap orang. Tapi kalau kita tidur bagus, insya Allah menghadapi masalah kita masing-masing itu jadi lebih mudah. Somehow kita lebih gampang problem solving-nya, kita lebih tenang dalam menghadapinya, hanya dengan modal tidur bagus. Jadi ini masalahnya tinggal dibolak-balik aja. Tapi kalau masalahnya saya lagi ini, saya nggak bisa tidur, Mas. Iya, betul. Tapi kalau kamu tidur bagus, masalah kamu nanti malah lebih itu. Jadi duluan kamu bisa beresin yang mana nih. Jangan sampai stuck di masalahnya gini. Aduh, aku coba deh. Misalnya contohnya nih, Mbak. Aku stuck nih masalah perdarahan nih. Tapi aku malah nggak bisa tidur nih mikirin. Oke deh, aku nggak usah mikirin, tapi aku tidur supaya besok aku nggak kepikiran mengenai hal ini. Jadi tidurnya itu membuat Mbak nanti bisa menghandle ketakutan Mbak. Kalau sekarang kan ketakutan nih. Iya. Kalau sekarang kan ketakutan. Nah, tapi nanti udah nggak ketakutan lagi. Lebih mudah untuk mengatasi ketakutannya. Dan kecemasan Mbak ini itu juga bakal mempengaruhi sistem pencernaan. Kalau Mbak cemas, Mbak nggak bakal nafsu makan. Itu aku yang jamin. Orang kalau cemas, itu nggak ada yang bisa makan. Orang kalau stresnya tinggi, makan itu sulit. Karena untuk makan itu harus relax. Itu harus santai. Makan itu nggak enak loh kalau kita lagi stres, lagi cemas. Itu nggak bakal enak. Mual. Mbak ngerasain sendiri kan? Mau makan telur juga males, mau makan ini. Jadi Mbak sekarang tuh minum kaldu itu kayak cuma syarat kalau aku dengar. Iya. Kayak cuma syarat. Sebenarnya Mbak juga nggak pengen minum, karena Mbak lagi cemas, bener nggak sih? Iya. Soalnya gara-gara kan Mbak di Nyuibinya itu ini ditakarin jadi takar, saya bingung jadinya. Apalagi kan masalahnya ini saya ikut mana gitu, ikut yang problem yang mana? Kan yang ada ditakar yang apa? Yang itu bingung saya baca protokolnya jadinya. Ya udah minum kaldu aja biar aman. Gitu. Jangan salah. Kaldu itu kan cuma sumber mineral doang. Ya, kita kan butuh sumber protein, lemaknya, ikan, telur, ayamnya harus dimakan dong. Nah, untuk itu bisa kemakan, relax. Kan aku makanya kalau Mbak perhatikan ini, Mbak karena benar-benar baru newbie ya. Jadi kan jadi mungkin belum, makanya bingung baca protokol, tapi nanti harusnya ngerti. Tapi kalau Mbak lihat simplicity-nya sebelum Mbak nanti Mbak juga harus kontak aku, Japri. Nanti aku benar-benar dibaca yang aku kasih. Nanti Mas Budi ngasih handphone aku, Japri aku konsulin ke aku. Tapi untuk awam itu yang aku tulis fasting, moving, relaxing, baru feeding. Kenapa relaxing dulu baru feeding? Ya karena ini nggak bakal bisa feeding, nggak bakal bisa makan kalau nggak relax. Aku yang jamin. Karena memang Mbak harus apa namanya? Harus relax dulu. Mbak jangan cemas. Nanti baru makannya enak. Nah, supaya saya nggak cemas gimana? Tidurnya bagus dulu. Baru mudah mengatasi kecemasannya. Nah, jadi kalau Mbak merasa aduh mual-mual, Mbak langsung banyakin tidur. Begitu bangun tidur terjaga relaksasi. Nanti kalau di Japren aku kasih tips relaksasi panca indera. Aku kalau sebutin satu-satu ini nggak selesai nih malam ini. Yang relaksasi mengenai mata, hidung, telinga, mulut. Nanti aku kasih tips relaksasinya supaya Mbak agak lebih santai, tidak relax. Baru nanti kalau kayak gitu Mbak baru bisa tidur enak. Mbak baru bisa makan, baru enak. Kuncinya gitu. Jangan sampai ini diteruskan. Jangan sampai Mbak cuma bisa minum kaldu terus cemas terus, jangan. Nanti ini nanti jatuhnya malah adaptasi loh kalau dibiarin. Malah stress overdrive, aku yang jamin. Jangan biarkan ini berlarut-larut.
Nanti aku kasih tipsnya. Nanti aku nggak bisa jelasin di sini ngulang-ulang, tapi nanti aku kasih tipsnya untuk supaya mempermudah tidur lewat Japrian dibaca nanti ya. Terus tipsnya untuk panca indera supaya rileks dibaca juga dan dijalankan. Dan kalau perlu Mbak memang udah susah banget, nanti juga pasti aku suruh bantu dengan tips ini. Aku bisa nggak? Nggak bisa. Aku suruh pakai CTM kalau perlu. Untuk bisa tidur. Baru agak enakan. Baru jadi modalitas untuk lebih rileks, untuk nggak cemas dan Untuk mudah perbaikan makan. berikutnya. Nah, jadi untuk nembak di awal dulu. Kalau perlu seperti itu. Kenapa? Kalau Mbak terusin kayak gini, jangan bilang malnutrisi, itu maladaptasi. Mbak nggak makan, nggak masuk nutrisi. Tapi karena apa? Karena maladaptasi. Beresin maladaptasinya. Jangan sampai salah di salah di mana yang duluan. Jadi kalau Mbak sekarang maksain minum kaldu itu cuman karena tadi takut malnutrisi, pasti maladaptasi apa yang jadi. Habis nggak ada protein yang masuk. Dan aku udah nembak. Ini pun juga syarat doang. Kenapa? Karena sebetulnya dia memang lagi saraf simpatetiknya lagi aktivasinya tinggi banget. Dia tinggi tuh banget, betul. Yang bisa ketelan itu cuma kaldu misalnya. Aku nggak bisa ketelan telur. Itu sebetulnya juga udah salah. Justru kenapa kok bisa nggak ketelan? Kenapa kok mualnya masih ada? Diurut ke belakang, kecemasannya tinggi nggak? Iya. Betul nggak? Karena cari betul yang nggak? aman. Yang ini nggak boleh, di sini nggak boleh, di sana nggak boleh. Pusing. Cari yang aman. Kalau udah Japri aku, nggak bakal ada food anxiety. Nggak ada tuh pusing-pusing mikirin makanan. Pokoknya harus benar-benar buru-buru Japri aku, jangan sampai keterusan, jangan sampai bablas. Nanti ujungnya Mbak makin nggak bisa tidur. Ujungnya Mbak makin banyak gejala. Ujungnya Mbak makin nggak bisa makan. Jangan nanti di ujungnya bilang, wah, apa karena saya malnutrisi ya? Salah lah. Termasuk yang diagnosa tadi lewat YouTube itu juga belum tentu benar, Mbak. Walaupun ya secara penampakan mungkin mirip, tapi belum tentu itu kista. Jadi jangan menambah anxiety-nya dulu ya. Jangan menambah anxiety. Nanti tambah jangan cemas. Ada anxiety karena ya benar, jujur nggak benar, Mas Budi benar. Iya. Food anxiety dihindari, tapi juga anxiety terhadap aku tahu semua orang punya penyakit apa-apa. Misalnya saya takut sama diabetes saya takut sama cancer saya takut sama nanti. It's not helping. Terlalu khawatir dengan penyakit yang dialami itu juga is not helping. Nggak membantu. Kenapa? Ya itu, jangan menambah anxiety. Oh, kata orang harus ini, kata orang ini bakal jadi gini penyakitnya, kata orang ini is not helping you. Kunci kalau kita mau sembuh dari sesuatu, jauhkan gini loh. Makanya kunci kesembuhan itu terletak salah satunya di relaksasinya. Gimana kita mau relaksasi kalau kita dapat info-infonya yang ini nakutin ini, yang ini nakutin itu, yang ini. Gimana mau bisa relax? Gimana mau sehat? Gimana mau nggak worry terus? Gimana mau menjadi warrior nanti? Kalau dibikin warrior terus, jangan. Harus bisa manajemen. Kalau yang dipikirin aja udah banyak, jangan. Ini abis ini nanti nonton berita COVID, nanti nonton berita ini, wah udah selesai deh. Nggak, udah yang ini kecemasan masih ada, tambah kecemasan lain nggak selesai. Malah domino efek. Efek. Makanya aku bilang kalau dimin domino efek dari akumulasi sistem stresnya. Ya. Tadi ada yang minta aku share tips untuk tidur sama tips untuk relaksasi panca indera. Mas siapa tadi? Mas Sukma, tapi aku nge-share-nya udah share ya. Oh ya, udah. Aku saja nggak ada di handphone ini yang kecopasannya ada di handphone ini. Jadi aku nggak bisa pindah ke sini. Masih udah ada ya? Udah ada notulen. Dibantu Mas Sidik. Dari situ. Tapi kalau Mbak Elis nanti japri aku ya. Maksudnya mungkin aku nggak bisa langsung balas malam ini karena aku langsung tidur. Besok pagi aku balas insya Allah. Tapi Mbak sekarang kejar tidur malam ini. Makanya tahu kayak gini sebetulnya nggak usah ikut Zoom ini, harusnya tadi kalau di Japri aku suruh tidur 9:08. Zoom ini mah bisa dinonton ulangan, tapi karena Mbak udah lanjut mungkin oke lah. Tapi nanti Mbak besok jangan gini, tipsku gini. Besok Mbak jangan
berusaha seger. Jangan berusaha gini. Kalau Mbak sedang mengalami akumulasi stres berlebihan di badan, jangan berusaha saat terjaga nanti besok harus gimana seger. ya supaya cepat seger ya. Harus seger ya. Oh, aku makan apa atau minum kopi atau apa supaya seger. Padahal memang nggak segernya kan ada sesuatu. Jadi jauhi dulu stimulannya. Jangan berusaha seger karena sesuatu. Oh, saya pengen ngopi biar saya bisa aktivitas lagi. Saya nggak mau merasa kayak orang sakit terus. Ya, itu insting badan. Berarti badan belum waktunya untuk memberikan seger. Rehat ikutin lagi. badannya. Relaksasi. Bawa tidur. Itu kuncinya. Jangan kita memaksakan kita pengen kerasa sehat saat terjaga saat kita memang belum waktunya sehat. Kita masih ada problemnya ya. Ini loh, insting tubuh yang benar itu kalau memang ada sakitnya, jangan berusaha sehat permukaan. Jadi kalau memang belum sehat, ya memang belum sehat. Artinya kamu mesti harus recovery. Recovery itu ngapain? Lari-lari kah? Olahraga kah? Enggak. Jadi jangan berusaha mengurus urusan duniawi dulu. Aku harus aktif fisik, aku harus kelihatan sehat, aku mendingan ini. Jangan. Kalau aku bilang, ikutin. Kalau memang harus recovery dulu, ya recover. Recover itu ngapain sih? Istirahat, sleeping. Jadi kalau Mbak besok pagi belum merasa sehat, jangan boost dengan kopi atau apa. Kalau perlu, kalau saya makan, saya tambah lemas. Biarin aja. Tidur lagi. Memang, kalau orang kan banyak makan kan jadi lemas. Tidur. Ya udah, biarin aja tidur lagi. Aku maunya, Mbak udah selesai makan tidur itu, bangun tuh udah seger tanpa gejala. Tanpa kopi pun aku udah seger. Gejala aku udah hilang. Aku udah fit. Aku udah fresh. Nah, disitulah baru mau ngopi, mau apa, mau puasa, mau olahraga, monggo deh. Tapi recovery-nya diikutin, instingnya jangan dilawan. Kadang-kadang nih jeleknya, ini nggak cuma buat Mbak doang nasihat. Kebanyakan nih orang-orang nih kalau lagi masa gejala, dia tahu dia butuh recovery, tapi dia mementingkan urusan duniawinya, maksain dulu. Aku mau ngebus pakai ini deh biar lebih segeran. Ngebus pakai ini, jadi pengen buru-buru sehat permukaan, nggak bisa ngikutin insting itu jangan. Itu cuma mengakumulasikan sesuatu yang belum selesai. Mendingan diselesaikan sekalian. Kalahkan dulu duniawinya. Kalau untuk kesehatan. Jadi prinsip, ya ini namanya dunia modern ya serba susah sih ya. Tapi kalau orang di hutan, nggak ada yang maksain diri. Anggapnya kita kayak di ancestral lifestyle. Anggapnya kita kayak di alam liar. Apa yang dilakukan kalau kita sedang bergejala? Ini di TFA kemarin juga aku sempat ceritakan. Yes. Ikuti instingmu minta apa. Kalau minta recover dulu. Jangan paksa untuk sehat permukaan. Jangan ngakalin, aku harus makan ini supaya sehat lagi. Dengan makan ini aku lebih enteng, lebih enakan. Padahal akarnya belum beres. Itu cuma accumulate. Itu cuma akumulasi. Kayak aku. Jadi Mbak, tipsku langsung gitu. Tapi malam ini Mbak berusaha tidur, relaksasi. Tadi yang cepasan di chat, kalau Mas Sidik udah nge-share, Mbak pelajari dari situ juga bisa. Praktekkan malam ini. Terus update aku, bisa nggak dengan saranku, tipsku itu bisa nggak lebih mudah nggak relaksasi dari tidurnya? Kalau nggak bisa juga nanti besok mungkin aku suruh bantu CTM dulu atau obat tidur, atau kalau obat tidur mesti ke dokter dulu ya. Untuk bantu dulu ngeboost di awalnya, karena Mbak nggak boleh berlarut-larut. Mbak itu sedang mengalami hyperaktivasi sistem stres, sympathetic overdrive, sedang mengalami ini karena Mbak kemarin terlalu cemas. Nah ini harus segera di stop. Jangan sampai domino. Jangan Mbak ngakalin kaldu ini cuman kaldu pun yang bisa ketan tapi nggak bisa makanan itu diberesin. Jangan sampai dibiarkan gitu loh. Mbak harus ada nafsu makan lagi. Harus ada oh iya ya enak. Berarti Mbak udah stresnya itu udah nggak dominan menghambat sistem pencernaan. Karena kalau sistem stres kita tinggi, wah itu jangan makan, yang ada keluar lagi mual. Ya, paham ya? Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak Elis. Thank you ya Mbak Elis. Sama-sama. Semangat ya. Beban Ya. PR-nya sudah direduksi, cuman tidur aja yang dikejar, relaksasi dan tidur. Udah jangan mikir yang lain-lain ya. Ya, jangan tapi tetap akan dipantau. Jangan lupa langsung WA Mas Tio malam ini, besok siang mungkin sudah dibales ya. Besok aku balasnya. Ya. Oke, kita sudah pas jam 10. Pas Mbak Rosa untuk closing. Monggo Mbak Rosa.
Ya, jadi makasih banget ya udah kesempatannya sekalian nanya-nanya langsung ke Mas Tio. Udah Ya, makasih banyak buat Mas Tio, Mas Budi. Ya, sama-sama. semoga banyak yang terinspirasi bagi yang baru-baru gabung di KF. Semoga bisa ngikutin nih. Enak loh di KF gitu. Kalau nih Kak. Ini pengakuan yang udah CLBK soalnya. Udah pernah keluar, masuk lagi. Bener ya. Karena mau nanya kemanapun semuanya ada. Jadi kalau mau nanya basic science-nya ada. Jadi kalau enggak, makanya saya bilang dari awal tadi kosongin gelas dulu kalau mau gabung gitu. Karena kalau siap-siap rame lo ya, jadi bintang, jadi artis nanti bakal ditanyain yang CLBK. Bantuin Mas Tio tuh. Tapi benar nggak? Kalau yang CLBK memang ya, rata-rata ya. Memang karena mereka udah CLBK lagi, udah tahu yang mana yang benar, ya udah itu lebih kuat. Memang kadang-kadang orang ada yang untuk pakemnya itu kesandung dulu, baru akhirnya bisa tahu pilihannya. Berarti gini, aku dulu seperti ini gaya hidupku, aku rubah seperti ini, aku keluar lagi ya. Nah kalau dia sampai kembali lagi, berarti dia udah tahu mana yang dia mau, gitu loh. Karena dia akhirnya udah bisa jujur dengan badannya sendiri. Itu doang. Yes. Ya kalau kita gini, ini aku jalanin sesuatu, aku berubah ini. Ada yang kalau ilmunya bagus, jalanin ini, ilmunya bagus, dia belajar, nyari tahu juga, akhirnya tetap pakem terusnya. Tapi kadang-kadang ada yang membuktikannya dengan cara, karena mungkin sebelumnya belum pakem banget, membuktikan dengan cara dia jatuh dulu, dia keluar dulu. Tapi akhirnya pas dia balik, selesai. Nah kan udah pernah nyobain kembali lagi kemana, udah nyobain kan, udah tahu rasanya gimana kan. Nah kalau tahu rasanya gimana, kenapa kok sekarang CLBK mau KF lagi? Ya karena akhirnya jujur ke tubuh sendiri. Ya. Memang badan nggak bisa bohong. Selesai. Nah itu insya Allah lebih pakem kemudian insya Allah ya. Makanya Mbak semangat terus. Pasti. Justru di sini yang dipentingkan bukan justifikasi bahwa kita benar, tapi murni semata-mata tubuhnya sendiri yang harus didengerin. Tubuh masing-masing. Kita yang jalanin. Kita mau dikasih teori sebanyak apapun, dikasih ilmu setinggi apapun, kalau jalaninnya nggak nyaman, jalaninnya nggak berasa nikmatnya, nggak tahu kebenarannya, nggak bisa. Jadi sebetulnya fisiologi itu yang aja juga sebetulnya untuk ilmu sih, untuk ini. Tapi kembali lagi, sehatnya itu ditanyain ke badan. Ya. Mau dari perkataan apapun ilmu dariku, kalau tutup mata lihat bener enak makan, badanku sehat, makan karbo apa nggak makan karbo, udah gitu aja. Itu jawaban terjujur. Dan orang-orang yang CLBK itu bisa jawab. Udah pernah keluar, ya terserah mau makan apapun pada saat udah keluar itu, tapi nanti ujungnya kalau udah jujur banget, ya saya mau balik lagi karena udah paling bener. Dan insya Allah itu malah banyak menginspirasi orang lainnya nanti, karena dia pernah jatuh tersandung dan mencegah orang lain tidak tersandung. Nggak perlulah tersandung kayak saya dulu gitu loh. Makanya bersyukur juga ada Mbak Rosa yang walaupun CLBK ya kan, nggak masalah, kita malah tambah seneng. Makin banyak CLBK malah tambah seneng, bantuin Mas Tio. Oke, thank you Mbak Rosa, thank you juga Mas Tio ya. Teman-teman, kita minggu depan masih ada TFH lagi hari Rabu dan Sabtu, dan jangan lupa selalu stay tune, nantikan kita nanti kemungkinan ada acara besar ya Mas ya, akhir Maret. Nanti flyer akan menyusul 28 Maret. 28 ya, moga-moga 28 tidak ada perubahan, tapi yang jelas tunggu pengumuman resminya, yang pasti nanti akan ada flyer, dan kita sama-sama akan terus mencetak sejarah ya lewat ketofastosis. Kita bisa sumbangsih untuk menciptakan kesehatan Indonesia yang lebih baik ya. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.